Bab 1681 Kedatangan Musuh. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah mereka pergi begitu saja? Banyak Grandmaster Tanah Suci dan Master Sekte dari Sekte Super sedikit tercengang. Setidaknya ada 800 pasukan terkenal yang hadir. Sejumlah kecil dari mereka terkenal di Tanah Suci. Salah satu dari mereka tampan dan anggun, tampak seperti pria tua. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia berdiri tegak di depan kerumunan pasukan kelas 1. Ada seekor griffin yang megah di sampingnya. Ia berjalan ke depan dari belakang pasukan kelas 1. Kemudian, ia diperhatikan oleh banyak orang yang muncul dari pesawat ruang angkasa satu demi satu. Mereka menyambutnya dari kejauhan. Lama tidak bertemu, Master Abadi Mingyu. Salam, Guru Abadi Mingyu. Melihatnya, banyak pihak sedikit terkejut. Apakah dia Master Abadi Mingyu dari Gunung ke-8? Ya ampun. Aku benar-benar bisa melihat tubuh aslinya hari ini. Master Abadi Mingyu adalah salah satu dari 10 tokoh teratas di Gunung ke-8. Dia telah menemukan binatang iblis kuno. Istana awan tertinggi akan kesulitan. Sangat mudah bagi Master Abadi Mingyu untuk berurusan dengan istana awan tertinggi. Bahkan Master Abadi Sanlei merasa sedikit gugup. Sungguh situasi yang mengerikan. Master Abadi Sanlei merasa tidak berdaya. Belum lagi istana awan tertinggi, bahkan sekte petir suci mereka jauh lebih rendah daripada Master Abadi Mingyu. Master Abadi Mingyu, tahukah kau makhluk raksasa apa itu? Seorang Grandmaster dari Tanah Suci berkata sambil tersenyum. Tidak ada tokoh yang setingkat dengan Master Abadi Mingyu di sini. Ada beberapa tokoh hebat yang statusnya sedikit lebih rendah dari Master Abadi Mingyu. Pada saat ini, sudah waktunya bagi para petinggi untuk berkomunikasi. Banyak kekuatan kelas 1, Sekte Super, dan Tanah Suci biasa mendengarkan dengan tenang. Makhluk itu sekarang memiliki latar belakang yang cukup kuat. Master Abadi Mingyu berkata dengan tegas, kalau tidak salah, itu pasti Rock terkutuk kuno. Dia milik klan raja di klan Rock dan berada di puncak binatang suci. Mendesis. Rock kuno terkutuk. Latar belakang yang sangat kuat. Banyak Grandmaster terkesiap karena mereka tahu sesuatu tentang Rock terkutuk kuno. Mereka tidak pernah menduga hasil seperti itu. Latar belakangnya sangat kuat. Mata Master Abadi Sanlei berbinar. Bagaimana kalau kita tangkap orang-orang dan binatang iblis kuno itu? Pada saat ini, Master Abadi Mingyu duduk di punggung Griffin dan berkata, makhluk-makhluk dari klan Rock hanya bisa memiliki satu inang seumur hidup mereka. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Itu benar. Salah satu Grandmaster mendesah. Aku tidak menyangka bisa melihat Rock terkutuk kuno saat lewat sini. Perjalanan yang menyenangkan. Master Abadi Mingyu yang tampan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia menunggangi Griffin dan pergi dengan santai. Sikapnya yang anggun memikat ribuan wanita muda. Setelah Guru Abadi Mingyu pergi, para guru besar dari Tanah Suci lainnya pun pergi secara berurutan. Lupakan saja. Karena alam rahasia telah menghilang, aku akan kembali dan berlatih secara tertutup. Saya tidak menyangka saya dicegah masuk karena saya tiba beberapa bulan kemudian. Ini sudah takdir. Banyak tembakan besar dari Gunung ke-8 dan Gunung ke-9 yang tersisa. Menurut pandangan mereka, tidak perlu menyelidiki wilayah rahasia yang besar. Namun, beberapa Grandmaster dari beberapa sekte super sekunder dan Tanah Suci kecil berkata, karena Istana Awan Tertinggi adalah satu-satunya tim yang keluar, mereka harus memberi kita penjelasan untuk masalah ini. Tim kami belum keluar. Kami harus mencari tahu apa yang terjadi. Seorang pemimpin sekte super berkata, 3 kelompok sekte kita telah pergi ke alam rahasia satu demi satu, tetapi mereka belum keluar. Sepertinya aku perlu pergi ke Istana Awan Tertinggi. Mereka telah meremehkan alam rahasia seperti itu. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Adapun berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dari Istana Awan Tertinggi, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya ingin mendapatkan bagian. Setiap orang. Pada saat ini, Guru Abadi Sanlei berdiri dan berkata sambil menangkupkan tangan, Istana Awan Tertinggi membunuh duplikasiku saat aku lengah. Ini membuatku marah. Pemimpin sekteku juga telah memberiku wewenang penuh dalam masalah ini. Jika kau mempercayai Sekte Guntur Suci akan memimpin dalam masalah ini. Aku akan secara pribadi menangkap semua orang di Istana Awan Tertinggi. Itu bagus. Seseorang dari Tanah Suci Gunung ke-7 berkata, Sekte Petir Suci juga merupakan sekte super dan memenuhi syarat untuk menjadi perwakilan. Saya pikir sekte manapun yang telah berpartisipasi dalam kompetisi alam rahasia dapat mengirim orang untuk bekerja sama dengan Guru Abadi Sanlei dan pergi ke Istana Awan Tertinggi bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Semua orang yang hadir adalah orang tua yang terpelajar. Mereka membuat kesepakatan dengan beberapa kata. Setiap sekte super atau Tanah Suci yang berpartisipasi dalam masalah ini mengirim orang untuk bergabung dengan kelompok Master Abadi Sanlei, menyebabkan armada di pihaknya meningkat menjadi lebih dari 2000. Sayang.
Master Abadi Sanlei merasa tidak berdaya. Namun, ia terdiam. Ia sama sekali tidak bisa menolak mereka. Jika ia membuat mereka marah, itu akan menjadi pukulan telak bagi Sekte Guntur Suci. Meskipun Sekte Guntur Suci adalah sekte super, mereka tidak mampu menyinggung begitu banyak orang dengan level yang sama. Ayo kita berangkat sekarang juga. 3 tahun kemudian, mari kita interogasi Istana Awan Tertinggi di depan umum, kata Master Abadi Sanlei. 3 tahun terasa lama. Orang-orang ini akan kembali beristirahat selama beberapa hari. Setelah mereka menangkap orang-orang dari Istana Awan Tertinggi, murid-murid mereka akan memberitahu sekte dan tanah suci mereka. Kemudian mereka tiba di Sekte Guntur Suci. Prosesnya akan memakan waktu sekitar 3 tahun. Waktu hanyalah hal termurah di dunia kultivasi. Ayo pergi. Ayo menuju bintang awan tertinggi. Mata Master Abadi Sanlei dipenuhi dengan cahaya dingin. Menurutnya, meskipun banyak yang membantunya, wajar saja jika ia mendapatkan lebih banyak barang karena duplikasinya sudah terbunuh. Jika dia bisa membantu pemimpin sekte mendapatkan binatang iblis kuno, dia akan berkontribusi banyak. Sumber daya masa depannya akan sedikitnya 100 kali lebih banyak dari sekarang. Setelah menerima situasi saat ini, Master Abadi Sanlei menjadi tenang dan memimpin banyak pesawat ruang angkasa ke ruang angkasa sekunder, menuju planet penembakan luar angkasa terdekat. Hanya butuh waktu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk tiba di Istana Awan Tertinggi. Sekarang, Zhang Han sedang duduk di ruang alternatif Initot. Peta bintang muncul. Ziyan menunjuk lokasi Istana Awan Tertinggi dan berkomunikasi dengan Initot. Wus! Initot terbang cepat di ruang alternatif. Sesekali, ia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk melompat jauh. Kita akan tiba sekitar sebulan lagi. Lebih cepat daripada menggunakan planet penembakan luar angkasa. Zhang Han berkata sambil tersenyum, setelah kita kembali, kita harus menghadapi beberapa musuh. Saat kita tiba di tempat itu, mereka akan tiba sedikit lebih lambat dari kita. Master Abadi Waterhaven menggaruk kepalanya. Kita tidak perlu kembali. Aku akan memberitahu orang-orang Istana Awan Tertinggi untuk pergi. Paling buruk, kita bisa pergi ke gunung pertama untuk tinggal. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Terlalu banyak musuh di sini. Tanah Suci Dongruo pasti tahu hal ini. Istana Awan Tertinggi telah membunuh rakyat mereka. Bagaimana mungkin Tanah Suci Dongruo membiarkan penduduk Istana Awan Tertinggi pergi begitu saja? Ada juga Sekte Guntur Suci. Mereka memimpin serangan. Banyak tim dari pasukan lain telah gugur. Mereka juga akan mendapatkan berita dan ingin mendapatkan sesuatu. Di mata mereka, Istana Awan Tertinggi sekecil semut di bawah kaki mereka. Kuncinya adalah mereka satu-satunya tim yang keluar. Kalau banyak tim yang keluar, mereka tidak akan jadi sasaran. Sayangnya, ada fakta di dunia ini. Orang lain tidak akan memikirkan mereka. Tidak perlu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu yakin? Yue Wei tiba-tiba tersenyum. Dia bisa mengetahuinya dari ekspresi Zhang Han. Ayah, apa ayah akan marah? Meng Meng mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata, serangan ayah tidak setampan dulu. Zhang Han tertawa dan berkata, apa gunanya tampan? Kalau kamu mau lihat ayahmu yang tampan, aku akan menunjukkannya kali ini. Aku khawatir musuhnya terlalu sedikit. Paman Zhang dengan mudah mengalahkan Master Abadi Wumo dan yang lainnya, kata Chen Chuan. Menurutku dia sangat tampan. Mudah. Yue Wei mendengus. Sama sekali tidak. Maksudku terakhir kali dia menekan mereka, jelas Chen Chuan dengan suara rendah. Ya, dia terlihat santai saat itu. Master Abadi Wuluo bingung. Mengapa Master Abadi Wumo menyerah melawan dan membiarkan dirinya ditekan di alam rahasia? Mendengar ini, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat semua orang penasaran, ia berkata, kelihatannya mudah. Tapi nyatanya tidak. Aku sudah mulai mengatur formasi sejak aku melawan mereka sebelumnya. Alasan mengapa lapisan pertahanan cepat dan kuat terbentuk adalah karena formasi tersebut. Bagaimana kau tahu kau akan menjebak mereka setelahnya? Tanya Master Abadi Waterhaven penasaran. Saya tidak perlu tahu. Itu tindakan pencegahan. Tidak masalah meskipun saya tidak menggunakannya, jawab Zhang Han. Ya, Master Abadi Waterhaven tiba-tiba mengerti. Aku bahkan tidak sepintar dulu setelah bergaul denganmu. Seharusnya aku memikirkannya. Dengan mutiara takdir, haruskah kita takut? Mengapa kita tidak langsung pergi ke alam yang lebih tinggi? Tanya Master Abadi Wuluo tiba-tiba. Mutiara takdir mampu memasuki alam yang lebih tinggi. Itu adalah sarana pertahanan terkuat. Aku tidak bisa pergi. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, mutiara takdir telah rusak. Bagaimana cara menggunakannya? Aku benar-benar tidak bisa merasakannya. Meng Meng mengeluarkan mutiara surgawi dan memutarnya di telapak tangannya. Ia bisa melihat energi mutiara takdir, tetapi ia tidak bisa merasakannya. Apa ini? Tanya Master Abadi Waterhaven penasaran.
Para tetua lainnya pun memperhatikan dengan saksama. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Zhang Han dengan kesal. Master Abadi Waterhaven dan Master Abadi Wuluo saling berpandangan dan tersenyum canggung. Ayo kita kembali secepatnya. Master Abadi Waterhaven mengeluarkan batu pelan. Mereka terlalu banyak bertanya. Bagaimana mungkin Zhang Han dengan santai menceritakan semua kartu asnya kepada orang lain? Mereka sudah akrab satu sama lain, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Saya baru saja mencapai terobosan dan mengalami pertempuran besar. Saya harus berlatih dalam pengasingan selama beberapa hari. Setelah berkata demikian, Zhang Han duduk bersila di samping mereka dan mulai membetulkan keadaannya. Duplikasinya telah dihancurkan beberapa kali. Setelah terobosan, wilayah kekuasaan dan kekuatannya menjadi tidak stabil. Ketika dia menstabilkan dan menyerap semua energi dari keempat rantai, kemampuan tempurnya akan meningkat pesat. Setelah menyerap begitu banyak energi khusus, itu akan cukup bagiku untuk berkultivasi selama 10 tahun, pikir Zhang Han dalam hati. Tubuh abadi kemurnian ekstrim baru saja lahir, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa teknik abadi. Namun, setelah meningkatkan kemampuan bertarungnya, menerobos, dan menstabilkan kekuatannya, dia akan mampu menggunakan kekuatan sejatinya. Sebulan kemudian, mereka kembali ke Istana Awan Tertinggi dan berkumpul di aula utama. Sudah ada beberapa orang dari pasukan kelas 1 yang diam-diam memberitahu mereka. Pasukan gabungan ratusan sekte, yang dipimpin oleh Sekte Guntur Suci, akan tiba dalam waktu setengah bulan. Larilah untuk menyelamatkan diri. Master Abadi Waterhaven tersenyum kecut. Seluruh Istana Awan Tertinggi terletak di Gunung Ketujuh, dan semuanya diawasi. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi ke ruang alternatif ini Tot. Namun, ruang itu tidak cukup luas. Ada banyak orang di Istana Awan Tertinggi. Jadi, yang lain tidak bisa melarikan diri dari begitu banyak musuh. Sebagai pemimpin Sekte Istana Awan Tertinggi, bagaimana mungkin dia meninggalkan murid-muridnya dan melarikan diri? Moralitasnya tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi. Dia melirik istana kecil di sampingnya. Hanyang akan segera keluar dari pengasingannya. Saat kau datang, dia akan membunuh beberapa dari kalian. Dia akan memberitahumu bahwa Istana Awan Tertinggi tidak bisa dianggap remeh. Dia mendengus dengan angkuh. Bab 1682 dibunuh segera. Di Bintang Awan Tertinggi. Dalam beberapa hari terakhir, kekosongan di sekitarnya tampak cukup hidup. Banyak kultivator pencari dao bergegas datang setelah mendengar berita itu. Istana Awan Tertinggi adalah kekuatan kelas 1. Biasanya, hal itu layak disebut. Setidaknya, orang-orang penasaran mengapa Sekte Guntur Suci dan sekte lainnya bergabung untuk merebut Istana Awan Tertinggi. Banyak yang memperhatikan masalah ini dengan saksama. Sudah lebih dari 100 tahun sejak pertempuran pecah antara pasukan kelas 1 dan mereka yang berada di Gunung Ketujuh. Ayo pergi dan saksikan keseruannya. Banyak orang seperti ini yang suka menonton keseruannya, tapi langsung dibantah. Apa yang bisa dilihat? Bahkan Istana Awan Tertinggi pun tak mampu menghentikan Sekte Guntur Suci, apalagi ratusan dari mereka. Mungkin belum tentu begitu. Kali ini, perwira abadi Sanlei dari Sekte Guntur Suci adalah pemimpinnya. Meskipun ada beberapa ratus regu, mereka sebenarnya tidak membawa banyak orang. Haha, siapa yang bisa menganggap serius Istana Awan Tertinggi? Jangan remehkan mereka. Aku juga mendengar dari Tanah Suci Dongruo bahwa Istana Awan Tertinggi pernah menyerang Tanah Suci Dongruo di alam rahasia dan membunuh hampir 1000 orang. Konon pelakunya adalah tetua kedua Istana Awan Tertinggi, Han Yang Abadi. Dia adalah orang kuat yang diduga berada di tahap akhir tingkat ke-9. Kau bercanda. Seorang ahli di tahap akhir tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan mereka dari Sekte Guntur Suci. Jarak di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Petik 2. Banyak diskusi tersebar di kalangan pasukan kelas 1 di Gunung Ketujuh. Ada banyak orang di wilayah Gunung Ketujuh, jadi beberapa dari mereka memutuskan untuk menonton keseruannya. Mereka semua bergegas ke sekitar Bintang Awan Tertinggi terlebih dahulu. Di Highest Cloud Star, langit cerah dan jernih, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Di sisi istana kecil, Zhang Han masih menyendiri. Di peron luar, Ziyan, Lisa, dan yang lainnya sedang berjemur di bawah sinar matahari. Meng Meng memegang segelas jus, bersandar di pagar, dan memandang ke kejauhan. Sudah berhari-hari, tapi ayahku belum juga keluar. Untuk apa terburu-buru? Beberapa kultivator pencari dao bahkan bisa berkultivasi menyendiri selama puluhan tahun, kata Yue Xiaonao acuh tak acuh. Aduh, membosankan. Meng Meng menyesap jusnya dengan malas, merasa bosan. Kak Meng Meng, apa menurutmu orang tuaku akan segera tiba di Laut Bintang? Tanya Chen Chuan dari belakangnya, aku iri padamu. Kau bisa melihat Paman Zhang berlatih kultivasi tertutup di luar. Berbeda denganku. Aku tidak bisa bertemu orang tuaku. Aku baru saja menjalin hubungan dengan Nina, dan kami sudah berpisah selama puluhan tahun.
Apakah kalian akan menikah saat bertemu? Meng Meng meliriknya. Ya, kita akan menikah saat kembali ke bumi. Aku bisa mengundang beberapa teman ke pernikahan kita, kata Chen Chuan. Teman-temanmu akan menjadi tua ketika kita kembali ke bumi, Yue Xiaonao mengingatkannya. Mereka mungkin berusia sekitar 50-an, kata Chen Chuan. Lagi pula, tidak masalah kalau mereka tahu rahasia kita. Aduh, Lim Wen sudah sangat tua sekarang. Mungkin sebentar lagi dia akan menjadi nenek. Meng Meng menyeringai dan berkata, jika kita di bumi, kita semua pasti sudah tua. Lihat dirimu. Yue Xiaonao mengerutkan bibirnya dan berkata, wajahmu lembut dan tampak seperti baru berusia 22 tahun, sementara Bibi Ziyan tampak baru berusia 27 atau 28 tahun. Usia bukanlah masalah bagi para kultivator. Meng Meng berkata, setelah kita menjemput mereka, kita bisa kembali ke bumi dan bertemu teman-teman kita. Kita sudah lama sekali di luar sana. Aku rindu rumah kita di Gunung Bulan Baru. Aku juga, gema Yue Xiaonao. Mereka mengobrol santai. Berdengung. Kepala istana awan tertinggi tiba-tiba mengeluarkan alarm. Sus, sus, sus. Ratusan orang, termasuk Immortal Master Waterhaven dan Immortal Master Wuluo, yang semuanya adalah tetua aula utama, berkumpul di udara di sisi Meng Meng. Semua orang menatap ke langit. Ketika mereka menemukan beberapa pesawat ruang angkasa perlahan-lahan turun dengan logo yang mewakili pasukan tempat mereka berada, semua orang tahu bahwa orang-orang itu ada di sana. Itu kelompok Raja Abadi Sanlei. Meng Meng mendengus. Oh tidak, Paman Zhang masih berkultivasi menyendiri, kata Yue Xiaonao. Cepat bawa dia ke sini. Yah, ayahku bilang dia bisa bangun kapan saja. Meng Meng berbalik, menatap istana kecil itu, dan berkata dengan lantang, ayah, musuh ada di sini. Mengerti. Zhang Han menanggapi Meng Meng melalui teknik transmisi suara yang ditunjuk saat ia mulai menyesuaikan napasnya dengan tubuh aslinya. Dalam pelatihan tertutup ini, ia memperoleh banyak hal. Ia tidak hanya menyerap energi dari 4 rantai di alam rahasia, tetapi juga memahami banyak kekuatan supernatural. Inilah keuntungan melaju ke tahap kesengsaraan tingkat ke-8. Mereka datang begitu cepat. Yue Wei menghela nafas pelan. Baru-baru ini, ia siap menembus tingkat ke-7 tahap kesengsaraan dan sering berlatih. Ia berpikir akan berhasil menembusnya sebelum musuh datang, tetapi ia tidak menyangka mereka akan tiba beberapa hari lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mereka semua ada di sini. Mendesis. Master Abadi Wuluo menarik napas dalam-dalam. Bisakah kita benar-benar menghentikan mereka? Ini tentang apakah Hanyang bisa menghentikan mereka, kata Master Abadi Waterhaven dengan nada ragu, dengan caranya menghadapi Master Abadi Wumo, dia seharusnya bisa menghentikan mereka. Dia akan melakukannya. Kami percaya pada Penatua kedua. Banyak bawahannya bersuara silih berganti. Mereka semua memuji Zhang Han, tetapi pada akhirnya, apa yang mereka katakan membuat Master Abadi Waterhaven sedikit sedih. Sayangnya, akulah pemimpin sekte. Karena Zhang Han membawa para tetua untuk menjelajahi alam rahasia dan semua orang tidak terluka, dia tampaknya telah melampaui Master Istana dengan jasa-jasa besarnya. Untungnya, Master Abadi Waterhaven sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia bahkan sangat senang bisa menjalin hubungan baik dengan Zhang Han, yang telah berjanji akan mengajaknya memetik binatang iblis kuno di masa depan. Master Abadi Waterhaven sangat menantikan hal itu. Semoga tidak terjadi hal yang tidak terduga. Hati Master Abadi Waterhaven terasa berat. Ketika dia melihat Master Abadi Sanlei dan yang lainnya turun dari pesawat luar angkasa satu demi satu, lebih dari setengah dari ratusan orang yang bisa dia panggil berasal dari kekuatan besar, dan yang terlemah berasal dari sekte super. Dengan adanya musuh-musuh besar di langit, dia merasa sangat terganggu. Sekte Guntur Suci, kau di sini. Berdiri di depan, Master Abadi Waterhaven berkata dengan suara rendah, di alam rahasia yang agung, banyak rekan Taois yang tahu aturannya. Perselisihan antara kami dan Master Abadi Sanlei dari Sekte Guntur Suci berawal dari harta karun kelas mendalam. Pertama-tama, kami menemukan harta karun kelas mendalam itu. Master Abadi Sanlei berusaha memperebutkannya. Dalam pertempuran itu, beliau kehilangan duplikasinya dan lebih dari selusin bawahannya. Master Abadi Wuluo berkata, di alam rahasia, terdapat area roh api bencana iblis. Master Abadi Sanlei dan yang lainnya dikepung oleh ribuan roh api bencana iblis. Kami ingin membantu mereka keluar, tetapi beliau merapal mantra dan memancing ribuan roh api untuk menyerang kami. Beliau pergi dengan tenang. Master Abadi Sanlei, kau harus memberi kami alasan atas perbuatanmu. Begitu dia selesai berbicara, Master Abadi Sanlei tertawa terbahak-bahak dan memandang orang-orang di sekitarnya. Bagaimana? Seperti yang kukatakan, semua orang dari Istana Awan Tertinggi tidak punya rasa malu dan membuat masalah. Pantas saja mereka hanya bisa menjadi kekuatan kelas 1. Watak mereka ini sudah cukup keji. Lagi pula, apa hak Istana Awan Tertinggimu untuk bersaing denganku?
Aku tidak hanya memimpin tim untuk menyelamatkanmu di zona roh api, tetapi aku juga memimpin penyelesaian krisis ketika kita menemukan harta karun kelas mendalam. Tanpa diduga, kau melancarkan serangan diam-diam di belakangku dan menghancurkan duplikasiku. Aku sudah bilang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hari ini, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Dia menceritakan kisah lainnya. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Master Abadi Sanlei adalah satu-satunya anggota Sekte Guntur Suci yang berhasil selamat dari alam rahasia. Yang lain mungkin tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang dari Istana Awan Tertinggi. Cara seperti itu hanya bisa dilihat pada pasukan kelas 1. Beberapa orang dari Sekte Super berdiskusi secara terbuka. Ya, Istana Awan Tertinggi mencoba menipu orang lain hanya dengan beberapa kata. Bagaimana mungkin apa yang mereka katakan itu benar? Mengapa Master Abadi Sanlei berani mengambil risiko menduplikasi dirinya seperti itu? Kelompok orang ini sangat licik. Jangan mudah percaya kata-kata mereka. Tangkap mereka dan bawa mereka ke Sekte Guntur Suci untuk diinterogasi secara terbuka. Menghadapi segala macam komentar, Meng Meng menjadi kesal. Kalau lagi kesal, dia langsung bilang. Dia mendongak dan mencibir. Master Abadi Sanlei, kau benar-benar tak tahu malu. Kurasa kau hanya seorang Master Abadi yang pembohong. Kau penuh omong kosong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau bukan apa-apa. Bah, apa yang kau lihat, teriak Chen Chuan, bajingan. Hehe. Tanpa diduga, Guru Abadi Sanlei ternyata tidak berperasaan dan keras kepala. Ia tersenyum tipis, menatap kerumunan di sekitarnya, dan berkata dengan nada pasrah, lihat. Mereka memang kelompok yang luar biasa. Ya, tukang mengadu domba itu menjijikkan. Seorang pria parubaya di sebelahnya menatap Meng Meng dan berkata sambil tersenyum, untuk gadis muda yang bicara lebih dulu, biar aku yang menghukumnya. Wus! Dia terbang tepat di depan semua orang. Banyak orang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah dia Master Abadi Kehu? Benar saja, itu dia. Aku sudah tahu itu sejak lama. Master Abadi Kehu pasti tak akan bisa menahan diri saat melihat wanita cantik. Dia punya banyak selir dan sangat mencintai wanita cantik. Menghadapi gadis secantik itu, dia pasti akan tergoda. Kurasa jika dia diberi wanita-wanita itu, dia akan melepaskannya bahkan tanpa harta karun. Beberapa orang berdiskusi satu sama lain selama beberapa saat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Meng Meng dengan tatapan tajam di mata besarnya yang indah. Kau tahu siapa pengadu itu? Kenapa kau harus keluar dan bertindak? Ziyan berdiri dan berjalan ke arah Meng Meng. Saat Master Abadi Kehu melihatnya, matanya berbinar lagi. Dia cantik sekali. Sosok Ziyan anggun, berlekuk, dan proporsional. Terutama, wajahnya yang sangat halus. Master Abadi Kehu tergoda. Kamu masih menolak bertobat. Aku akan menghukummu dengan berat. Master Abadi Kehu berasal dari Sekte Super, yang sedikit lebih besar dari Sekte Guntur Suci. Meskipun Master Abadi Sanlei adalah pemimpin tim, saat ini ia sedang menonton dengan dingin dari belakang. Pada saat itu, berdengung. Di istana kecil, Zhang Han tiba-tiba membuka matanya yang bersinar terang. Sosoknya bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Awalnya ia mengenakan mantel hitam, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi gaun putih. Tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Han bergerak begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan Master Abadi Kehu. Tatapannya acuh tak acuh, dan ia bahkan tak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Dia menekan tangan kanannya ke depan. Master Abadi Kehu membelalakkan matanya dan mendapati bahwa dia tidak dapat mengendalikan energi dalam tubuhnya. Master Abadi Kehu begitu panik hingga dia gemetar. Kamu masih berani bertarung di sini? Apakah kamu akan menyinggung kami? Ada ratusan pasukan di sini. Siapapun dari kami bisa mengubah istana awan tertinggimu menjadi abu. Master Abadi Sanlei berbicara dengan suara muram. Memukul. Master Abadi Kehu berubah menjadi gumpalan cahaya yang mengalir. Bahkan darahnya pun tak tersisa. Cahaya yang mengalir itu melingkari jari tangan kanan Zhang Han dan perlahan menghilang. Itu seperti sebuah karya seni. Ratusan pasukan. Zhang Han mengangkat alisnya sedikit dan menatap Master Abadi Sanlei. Aku sudah menunggumu. Karena kau di sini sekarang, aku akan membunuhmu dulu. Hahaha, kamu mau melawanku. Mata Guru Abadi Sanlei dipenuhi kebencian, tetapi hatinya cukup waspada. Ia sangat takut pada orang di bawah. Dia bahkan berencana untuk maju dan mundur bersama rekan satu timnya. Aku punya ratusan ahli di tahap akhir tingkat ke-9 bersamaku. Han yang abadi bukanlah apa-apa. Begitu dia mengambil keputusan. Apakah kamu takut? Zhang Han tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Master Abadi Sanlei merasa bahunya ditekan oleh seseorang. Mendesis. Pupil mata Master Abadi Sanlei mengerut. Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya mulai mati rasa,
dan energi dalam tubuhnya berangsur-angsur membeku. Itu adalah teknik abadi. Mata Master Abadi Waterhaven berbinar saat dia merasakan iri dalam hatinya. Penatua kedua ahli dalam teknik abadi. Kelak, kelak, kelak. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Tubuh Master Abadi Sanlei kaku, tetapi metode penyelamatan nyawanya masih memungkinkan dia melakukan teknik pengendalian guntur. Namun, petir yang muncul dengan mudah dipadamkan oleh Zhang Han. Wajah Master Abadi Sanlei tampak putus asa. Dia datang untuk merebut istana awan tertinggi. Mengapa dia langsung binasa begitu muncul? Bab 1683 mengabaikan dunia. Wus. Master Abadi Sanlei di tahap terakhir tingkat ke-9, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, langsung dilenyapkan dalam kehampaan dan berubah menjadi gumpalan cahaya yang mengalir. Ketika cahaya itu menghilang, itu artinya seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9 telah meninggal. Orang-orang di sekitar menjadi panik. Semua orang yang hadir berada di tahap akhir tingkat ke-9. Karena Zhang Han bisa membunuh dua dari mereka dalam sekejap, itu berarti dia akan bisa membunuh lebih banyak lagi. Mundur sekarang. Oh tidak, dia berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Astaga, Sekte Petir Suci sungguh tercela. Mereka benar-benar menyebarkan berita bohong. Banyak orang tidak memikirkan kematian Master Abadi Sanlei dan Master Abadi Kehu. Mereka hanya ingin tetap hidup. Dia baru saja membunuh mereka, dan dia mungkin akan membunuh lebih banyak orang. Selain itu, dia berada pada tahap puncak dari tahap kesengsaraan. Seberapa kuat itu? Hanya ada sejumlah kecil orang di tahap puncak tahap kesengsaraan di Laut Bintang. Hampir semuanya yang berada pada tahap puncak tahap kesengsaraan tergabung dalam sekte super atau merupakan guru besar Tanah Suci. Mereka adalah tokoh-tokoh teratas. Orang-orang yang hadir di tahap terakhir tingkat ke-9 tidak berani berpikir untuk bertarung sama sekali. Sejak zaman kuno, hanya ada sekitar 10.000 orang yang telah mencapai tahap puncak tahap kesengsaraan di seluruh Laut Bintang. Meskipun mereka yang berada di tahap akhir tingkat ke-9 dan mereka yang berada di tahap puncak kesengsaraan semuanya berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-9, terdapat celah di antara mereka. Banyak orang di tahap akhir tingkat ke-9 tidak dapat mencapai tahap puncak. Tanpa mencapai tahap puncak, tidak ada peluang menjalani kesengsaraan surgawi terakhir. Oleh karena itu, pada saat itu para ahli yang hadir merasa takut. Kita terlalu dekat dengannya. Dia bisa membunuh siapapun yang dia mau. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berkeringat dingin. Beberapa tak berani kabur. Mereka melayang di tempat, hati mereka bergetar. Mereka takut jika mereka berlari terlalu cepat, mereka akan menarik perhatian Zhang Han. Beberapa orang perlahan mundur, sangat waspada. Berbagai macam harta karun pertahanan telah disiapkan. Selama mereka bisa bertahan beberapa detik, mereka masih punya kesempatan untuk pergi. Sialan, Master Abadi Sanlei menipu kita. Banyak orang mengumpat dalam hatinya. Namun, mereka masih harus menghadapi situasi saat ini. Mengenai apa yang harus dilakukan, itu masalah lain. Bukan hanya kelompok orang ini saja, tetapi juga Master Abadi Waterhaven, Master Abadi Wuluo, dan Yue Wei semuanya terkejut dengan mulut ternganga. Sial, anak ini sudah berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Yue Wei menelan ludah tanpa sadar dan berkata, itu luar biasa. Puncak tahap kesengsaraan. Master Abadi Waterhaven tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menggosok matanya kuat-kuat dan melihat ke atas. Ketika tersadar, ia sangat gembira. Hahaha, Hanyang sedang berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Istana awan tertinggi kita akan aman. Ini berita bagus. Master Abadi Wuluo menyeringai lebar. Hebat. Momok itu, Master Abadi Sanlei, pantas mati. Tetua kedua sungguh luar biasa. Dia berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Dia terlalu kuat. Dia idolaku. Penatua kedua sungguh menakjubkan. Penatua kedua sangat kuat. Petik 2. Dihadapkan dengan tatapan mata penuh kekaguman dan kata-kata penuh hormat dari banyak orang, Meng Meng melengkungkan bibirnya dan tampak sangat bahagia. Lihat, sudah kubilang ayahku selalu bisa diandalkan. Paman Zhang benar-benar hebat. Dia sungguh mengagumkan. Yue Xiaonao berkata dengan penuh emosi, kemanapun dia pergi, dia pasti akan menjadi orang penting di suatu tempat dalam waktu singkat. Benar sekali, kata Chen Chuan dengan iri sekaligus kagum, Paman Zhang membunuh kemanapun dia pergi. Pria memang seharusnya begitu. Di masa depan, aku juga akan menjadi sosok yang kuat seperti Paman Zhang. Yah, setengah dari kekuatannya saja sudah cukup bagiku. Hahaha, berhentilah bermimpi. Tidurlah. Yue Xiaonao menepuk bahu Chen Chuan dan berkata, jika kultivasimu bisa melampaui Meng Meng, kau menang. Hah. Chen Chuan tampak kecewa. Aku tidak bisa melampauinya. Suasananya langsung menjadi jauh lebih santai. Mata semua orang tertuju pada Zhang Han. Pada saat ini,
dialah yang menjadi pusat perhatian. Ziyan tersenyum. Pria di atas adalah suaminya, malaikat pelindungnya. Tidak peduli seberapa besar kejayaan yang dimilikinya, di rumah, dia memasak untuknya, merawatnya, dan bersikap penuh perhatian dan lembut. Ini takdir. Ziyan memandang Zhang Han dengan manis. Dia senang telah bertemu dengannya saat itu. Lisa pun menghela napas panjang. Zhang Han telah berkembang dari bumi hingga ke puncak dunia kultivasi. Sepanjang perjalanan, ia tidak menemui banyak kesulitan. Semuanya berjalan baik. Ia selalu begitu tak terkalahkan. Dia memamerkan kekuatannya. Tubuh abadi kemurnian ekstrim milik Zhang Han berada pada tahap tengah tingkat ke-8, yang kekuatannya sebanding dengan kultivator tahap kesengsaraan puncak. Teknik abadinya begitu kuat sehingga lawan-lawannya tak mampu melawannya. Bahkan, mereka tak berani kabur. Semua orang di sekitar berkeringat dingin dan menatap Zhang Han. Mereka dipenuhi penyesalan, ketakutan, dan teror. Untungnya, Zhang Han tidak membunuh mereka. Dia melihat sekeliling dan berkata, apakah kalian semua yang datang ke sini ingin mendapatkan bagian dari keuntungan? Tidak, tidak, Tuan Han yang abadi. Seseorang memberanikan diri memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di depan dadanya. Mansion 7 pertempuran kami hanya ingin tahu sedikit informasi tentang alam rahasia itu, karena tim tetua pertama kami gagal keluar dari sana. Ya. Hal yang sama berlaku untuk sekte teleportasi gelap kita. Ya, hal yang sama berlaku untuk sekte kami. Satu persatu orang itu angkat bicara. Dilihat dari ekspresi mereka yang waspada, mereka tidak lagi acuh tak acuh seperti saat pertama kali datang. Zhang Han tersenyum tipis dan tidak mempersulit mereka. Aku beri waktu 1 tahun untuk meminta Grandmaster dan pemimpin sektemu datang langsung. Aku ingin mendengar penjelasan mereka, bukan hanya beberapa patah kata darimu. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang menghela napas lega, tetapi di saat yang sama, mereka merasa sedikit dirugikan. Han yang immortal terlalu arogan. Dia meminta kita untuk memanggil ratusan pemimpin sekte dan Grandmaster untuk datang ke sini dan menjelaskan. Meski mereka merasa jijik, mereka tidak berani menolak. Aku akan kembali dan memberitahu pemimpin sekte. Saya akan segera memberitahu Grandmaster. Banyak orang berencana untuk melarikan diri. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan mengerutkan kening dan berkata, Han yang abadi, tidak pantas bagimu untuk meminta ratusan pemimpin sekte dan Grandmaster datang ke sini. Zhang Han menoleh. Banyak orang di sekitar juga menoleh dan sedikit terkejut. Dia adalah Master Abadi Futu, tetua ketiga sekte Lembah Awan. Dia sudah bicara. Dia akhirnya tidak tahan lagi dengan sikap Han yang immortal. Master Abadi Futu telah berada di tahap akhir tingkat ke-9 selama 3000 tahun. Dia sangat dekat dengan tahap puncak tahap kesengsaraan. Terlebih lagi, sekte Lembah Awan sangat kuat. Bahkan jika Han yang abadi berada di tahap puncak tahap kesengsaraan, dia harus berhati-hati. Lagi pula, sekte Lembah Awan memiliki 3 ahli tahap kesengsaraan puncak. Banyak orang berbisik beberapa kata. Adapun Zhang Han, dia tersenyum tipis dan berkata, ada apa dengan itu? Han yang abadi. Master Abadi Futu terbang ke depan puluhan meter. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan posturnya tenang. Ia merasa dirinya sepenuhnya setara dengan Zhang Han. Kau berada di tahap puncak tahap kesengsaraan, dan kau juga seorang kultivator pencari dao tingkat tertinggi di Laut Bintang. Kekuatan dan statusmu sangat tinggi. Namun, setiap sekte yang hadir memiliki seorang ahli tahap kesengsaraan tingkat puncak. Sungguh tidak pantas bagimu sendirian untuk memaksa ratusan kultivator pencari dao dengan tingkat yang sama untuk datang kepadamu. Itu bahkan lebih mungkin menimbulkan permusuhan. Setelah berbicara, seorang lelaki tua di sebelahnya mengangguk dan berkata, ya, Han yang abadi, kekuatanmu telah ditunjukkan, dan kami mengakuinya. Sebenarnya, kau hanya perlu menjelaskan kepada semua orang tentang dunia rahasia besar itu. Tidak akan ada yang menyelidikinya lebih lanjut. Lagi pula, akan ada dunia rahasia besar di masa depan. Ya, perselisihan antara Sekte Guntur Suci dan Istana Awan Tertinggi tidak ada hubungannya dengan kami, kata pria lain. Kami datang ke sini untuk menanyakan situasi dunia rahasia besar. Awalnya tidak ada perselisihan, tetapi tidak masuk akal jika Anda ingin ratusan pemimpin sekte dan Grandmaster datang ke sini. Mohon pikirkan baik-baik, Han yang abadi. Jika permusuhan muncul, beberapa, atau bahkan ratusan, Grandmaster Tanah Suci akan menyusahkanmu. Han yang abadi, pernahkah kau memikirkan akibatnya? Kau mungkin bisa melarikan diri sendiri, tapi bukankah Istana Awan Tertinggi dan sekelompok orang di sana akan berada dalam bahaya? Han yang abadi, kurasa sebaiknya kau bicarakan situasi di dunia rahasia besar dan beri semua orang penjelasan. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak perlu terlalu takut terhadap orang ini. Dia berada di tahap puncak kesengsaraan, tetapi ada begitu banyak kekuatan yang hadir. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki ahli tahap kesengsaraan puncak?
Beraninya dia menyinggung ratusan orang di tahap puncak tahap kesengsaraan saja. Tepuk, tepuk. Zhang Han tersenyum dan bertepuk tangan. Luar biasa. Setelah dia bertepuk tangan beberapa kali, suara-suara di sekitarnya menjadi tenang, dan senyum di wajah Zhang Han berangsur-angsur menghilang. Zhang Han berhenti bertepuk tangan, menatap Master Abadi Futu dan yang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sejak kapan kalian punya hak untuk mengaturku? Wus. Keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Zhang Han tidak menanggapi. Dia menatap lurus ke depan. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan sinar cahaya mengelilingi Futu, sang guru abadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Master Abadi Futu segera bertahan dan mencoba membubarkan aliran cahaya tersebut. Tetapi, pembelaan macam apapun yang digunakannya, itu tidak ada gunanya. Dia menyaksikan aliran cahaya memasuki tubuhnya dan mengalir liar di meridian dan lautan indera jiwanya. Kesadarannya menghilang. Sebelum meninggal, dia menatap Zhang Han dan berkata, kamu. Bahkan sampai saat kematiannya, ia masih tak percaya. Mengapa dia berani bertindak? Wus! Master Abadi Futu berubah menjadi gumpalan cahaya biru dan menutupi semua orang yang berbicara di sekitarnya. Cahaya biru itu bagaikan asap yang mengepul. Ini berarti lebih dari selusin orang telah meninggal. Apakah ada orang lain yang punya masalah? Zhang Han menatap ke depan dengan tenang. Dia tidak menunjukkan banyak kekuatan, tetapi auranya membuat orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Keheningan menyelimuti lapangan itu. Di bawah, Master Abadi Waterhaven juga agak khawatir. Ia gemetar ketakutan. Master Abadi Wuluo bergumam dengan suara rendah, ya Tuhan, dia sangat agresif. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hanyang yang biasanya bersikap santai, akan bersikap begitu agresif pada kesempatan seperti ini. Dia seperti seorang kaisar yang memerintah dunia dengan kata-katanya. Ratusan pejabat tinggi menggigil ketakutan dalam kehampaan. Kepala istana, catat informasinya. Zhang Han berkata dengan tenang, saya ingin melihat kekuatan mana yang berani tidak datang. Wus! Begitu dia selesai berbicara, Zhang Han terbang. Jelas saja dia tidak ingin berbicara dengan orang-orang ini. Adapun Immortal Master Waterhaven, kulit kepalanya sedikit mati rasa. Dia tidak berani naik sendirian. Dia melihat sekeliling dan berkata, ayo kita pergi bersama, bereskan informasi mereka, dan biarkan mereka pergi secepat mungkin. Dia datang ke puncak bersama puluhan tetua dan mengangguk sedikit. Semuanya, silakan ikut. Tetua kedua sekte kami ingin menyimpan informasi kalian. Jika ada di antara kalian yang menolak, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada tetua kedua. Perkataannya mengejutkan Master Abadi Wuluo dan yang lainnya. Bab 1684 Reputasi yang luas. Pada awalnya, Immortal Master Waterhaven memang sedikit gugup. Semua kekuatan ini lebih kuat daripada Istana Awan Tertinggi. Mereka adalah sekte super atau tanah suci. Namun, ia tahu bahwa sekte-sekte super dan tanah suci ini relatif lemah. Meskipun begitu, setiap faksi jauh lebih kuat daripada Istana Awan Tertinggi. Bahkan sekte super yang paling lemah pun puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan kelas 1, terutama karena beberapa di antaranya memiliki ahli tahap kesengsaraan puncak. Seorang kultivator tahap kesengsaraan puncak sangatlah penting. Saat Master Abadi Waterhaven melihat orang-orang yang patuh datang untuk mendaftar, rasa bangga muncul di hatinya. Katakan padaku namamu. Master Abadi Waterhaven memandang orang-orang yang berbaris di depannya. Mereka berbicara satu demi satu. Master Abadi Wuluo berdiri di sampingnya dan mencatat nama mereka. Master Abadi Waterhaven mendengus dingin. Pihak lain tampak agak malu. Dia berkata, kalau ku bilang aku di sini untuk menonton keseruannya, kurasa kau tidak akan percaya. Bagaimana kau bisa mendapatkan tetua keduamu? Dia luar biasa. Apa hubungannya denganmu? Daftar dan pergi, kata Master Abadi Waterhaven dengan sedih. Dia mengenal pria ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Abadi Wangqing akan datang ke sini untuk hal seperti ini. Mendengar kata-kata Immortal Master Waterhaven, Wangqing pergi dengan ekspresi malu. Dia sama sekali tidak berani mengatakan apapun. Sekalipun statusnya lebih tinggi daripada Master Abadi Waterhaven, segalanya berbeda sekarang. Tetua kedua Istana Awan Tertinggi berada di tahap puncak tahap kesengsaraan, dan dia bisa membunuh orang kapan saja. Bagaimana mungkin Wangqing berani mengatakan hal lain? Setelah meninggalkan nama-nama pasukan mereka satu persatu, orang-orang ini pergi dengan putus asa. Mereka tidak merasa santai sampai pesawat ruang angkasa mereka memasuki ruang angkasa sekunder. Tuan Abadi Sanlei telah meninggal. Kesalahan informasi Sekte Guntur Suci sungguh keterlaluan. Pria itu berada di tahap puncak tahap kesengsaraan, tetapi mereka tidak memberitahu kami apapun tentang itu. Aku hanya bisa bilang kalau Master Abadi Sanlei itu bodoh. Karena orang itu bisa membunuh duplikasinya, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Orang-orang dari sekte lain mati karena Sekte Guntur Suci. Sulit untuk mengatakannya.
Jika Han Yang Immortal bersedia memberikan penjelasan kepada semua orang, wajar saja jika dia membunuh mereka yang berbicara dengan nada tidak sopan. Namun, Han Yang Immortal terlalu arogan. Dia ingin semua pemimpin sekte dan Grandmaster datang ke sini dan menjelaskan secara langsung. Penjelasan apa yang dia inginkan? Awalnya, Istana Awan Tertinggi bisa menghindari bencana ini. Sekarang, tidak ada cara untuk mengakhirinya. Banyak orang dari berbagai kekuatan berkomunikasi satu sama lain, dengan tujuan untuk melaporkan kebenaran saat ini. Adapun orang-orang dari Sekte Guntur Suci, mereka baru saja mengerahkan berbagai pesawat ruang angkasa keluar untuk mengunci bintang awan tertinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok yang dipimpin oleh Master Abadi Sanlei akan mati dalam waktu sesingkat itu. Pesawat ruang angkasa itu juga segera dievakuasi. Bejana-bejana raja ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Han yang saat itu berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Di dalam istana kecil, Zhang Han dan keluarganya, Yue Wei, Chen Chuan, dan yang lainnya duduk bersebelahan. Wajah Chen Chuan menunjukkan ekspresi kagum. Kamu hebat, Paman Zhang. Bagaimana kau bisa langsung mencapai tahap puncak tahap kesengsaraan? Yue Wei bertanya dengan tak percaya. Ayahku tidak bisa dinilai dengan akal sehat, kata Meng Meng santai sambil minum jus. Itulah tahap kesengsaraan puncak. Hanya ada sekitar 10.000 orang di level itu di Laut Bintang, kata Yue Wei dengan penuh emosi. Begitulah halnya dalam hal kemampuan tempur, kata Zhang Han dengan geli. Tapi wilayahku jauh lebih rendah. Kamu berada di alam mana? Tanya Yue Wei. Tingkat puncak tingkat ke-8. Saya berada di tahap tengah tingkat ke-8, jawab Zhang Han langsung. Yue Wei tersentak dan berkata, itu luar biasa. Kau berada di tahap tengah tingkat ke-8, namun kau mampu menunjukkan kekuatan tahap kesengsaraan puncak. Ziyan, sepertinya orangmu akan benar-benar tak terkalahkan di dunia kultivasi di masa depan. Lisa juga terkejut, tetapi ia tidak terlalu terkejut. Karena dia terbiasa dengan kekuatan Zhang Han yang luar biasa. Oleh karena itu, semua orang segera tenang, berbicara, dan tertawa. Kau memiliki kemampuan tempur tahap kesengsaraan puncak. Lalu, ada ratusan kekuatan di luar sana. Para Grandmaster dan pemimpin sekte mereka juga berada di tahap kesengsaraan puncak. Bisakah kau menghadapi mereka? Tanya Yue Wei ragu-ragu. Tentu. Zhang Han berkata dengan nada acuh tak acuh, mereka pasti sombong kalau datang. Setelah aku membunuh beberapa Grandmaster, orang-orang itu akan berperilaku baik. Membunuh beberapa Grandmaster. Yue Wei langsung tercengang. Dalam hal ini, Zhang Han menjelaskan, meskipun Master Abadi Wumo baru saja mencapai tahap puncak tahap kesengsaraan, dia masih lebih kuat daripada beberapa Master Sekte dari Sekte Super dan Master Agung Tanah Suci. Kalau begitu, Yue Wei tampak sedikit terkejut. Ratusan Master Sekte dan Grandmaster pada dasarnya bukan tandinganmu. Suasananya langsung menjadi jauh lebih santai. Karena mereka tidak perlu khawatir terhadap orang-orang itu, mereka tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau aku menyesuaikan kondisiku selama beberapa hari, lalu membuat terobosan? Tanya Yue Wei. Zhang Han berkata dengan santai, tentu. 1 jam kemudian, rekamannya selesai. Master Abadi Waterhaven dan yang lainnya kembali. Hanyang, apakah kamu ingin melihat daftarnya? Master Abadi Waterhaven mendekati Zhang Han. Tidak. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Aku ingin tahu apakah orang-orang itu akan datang. Master Abadi Wuluo sedikit bingung. Mereka pasti akan datang, kata Master Abadi Waterhaven dengan yakin. Para pemimpin sekte dan Grandmaster ini semua menghargai reputasi mereka. Selain itu, seorang kultivator baru di tahap puncak tahap kesengsaraan telah muncul di Istana Awan Tertinggi. Mereka akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Dia tidak berkata, lagi pula, Hanyang tidak menunjukkan rasa hormat kepada pasukan mereka, jadi orang-orang itu pasti akan datang dan mencoba memperbaiki keadaan. Master Abadi Waterhaven sedikit khawatir, tetapi karena situasinya sudah seperti ini, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Ia hanya diam menyaksikan tetua kedua menunjukkan kekuatannya. Keberuntungan memang merupakan hal yang luar biasa. Master Abadi Waterhaven berpikir dalam hati. Ia mengenal Zhang Han berkat binatang iblis kuno itu. Kini, Zhang Han telah bangkit dan menjadi tetua kedua Istana Awan Tertinggi. Berkat bantuannya, Istana Awan Tertinggi bisa dikatakan tersohor di seluruh dunia. 5 hari kemudian, Yue Wei memulai kesengsaraannya. Dia naik pesawat ruang angkasa. Tak jauh dari Istana Awan Tertinggi, Yue Wei hendak memanggil petir kesengsaraan. Melihat awan kesengsaraan yang berkumpul, ia mencibir. Kesengsaraan surgawi, aku di sini lagi. Apa kau terkejut melihatku, kenalan lamamu? Ketak. Yang menjawabnya adalah suara guntur. Awan kesengsaraan bergejolak hebat.
Seharusnya ia menghadapi kesengsaraan surgawi yang menembus dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, tetapi sekarang kesengsaraan surgawi yang menembus dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8, yang jauh lebih tinggi. Jika Yue Wei menjalani kesengsaraannya sendirian, dia akan celaka. Namun, tepat saat petir kesengsaraan siap, tubuh guntur muncul. Berdiri di atas, Zhang Han berkata sambil tersenyum, lebih. Akibatnya, kesengsaraan surgawi tercengang dalam kehampaan yang gelap gulita. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu diretas secara acak. Kesengsaraan surgawi tiba-tiba menemukan satu hal. Pencuri petir ini menjadi lebih kuat lagi. Sialan. Tak ada pilihan lain. Setelah puluhan petir menyambar dengan momentum dahsyat, awan kesengsaraan menghilang dalam 2 detik. Karena kesengsaraan surgawi merupakan suasana hati yang buruk, para penggarap pencari dao di dekatnya yang tengah menjalani kesengsaraan akan menderita. Maka Zhang Han pun dengan tegas memberi perintah. Jangan mengalami kesengsaraan di area dekat istana awan tertinggi untuk sementara waktu. Kalaupun kau ingin melakukannya, sebaiknya kau pergi ke tempat yang lebih jauh. Banyak orang bingung dengan perintah ini. Namun, mereka semua mematuhinya. Kini, seluruh istana awan tertinggi tahu bahwa tetua kedua mereka sedang berada di tahap puncak tahap kesengsaraan. Khususnya, kepala aula yang menemukan Zhang Han saat itu menghela napas haru dan sedikit takut. Ia mengakui bahwa ia memiliki niat buruk setelah melihat Zhang Han. Namun, kepala istana mereka bertindak sopan dan tidak merampoknya. Sebaliknya, mereka bertukar barang. Sejak saat itu, istana awan tertinggi memiliki tetua kedua. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, semakin banyak pasukan mendengar berita itu. Apa? Ada ahli tahap kesengsaraan puncak di istana awan tertinggi. Bagaimana mungkin? Aku mengatakan yang sebenarnya. Pria di tahap puncak tahap kesengsaraan itu bernama Han yang abadi. Dia sangat agresif dan tegas. Pantas saja mereka satu-satunya tim yang kembali dari alam rahasia. Dia terlalu kuat. Han yang immortal membunuh Master Abadi Sanlei, Master Abadi Keho, dan yang lainnya sendirian. Bukankah ini cukup membuktikan bahwa dia berada di tahap puncak tahap kesengsaraan? Dia bahkan meminta para pemimpin sekte dan Grandmaster dari ratusan pasukan untuk menjelaskan diri mereka kepadanya secara langsung. Ya Tuhan, dia terlalu berani. Setelah Master Sekte dari beberapa sekte super mendengar berita. Haha, pendatang baru yang sombong. Dia benar-benar ingin kita semua pergi ke bintang awan tertinggi untuk memberinya penjelasan. Baiklah. Aku penasaran, seberapa berani pendatang baru ini mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Beberapa orang yang tidak ada kegiatan hendak pergi untuk menanyakan kabar. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah Han yang immortal bilang batas waktunya 1 tahun? Ayo kita ke sana tepat sebelum batas waktu. Berita itu menyebar. Tanah suci Dongruo juga mengetahui hal itu. Pantas saja orang itu berani menyerang tanah suci kita. Dia juga berada di tahap puncak kesengsaraan. Grandmaster Tanah Suci Dongruo telah menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Setelah mendengar hal-hal ini, beliau berkata dengan suara berat, Tanah Suci dan sekte-sekte yang telah diberitahu semuanya berlevel rendah. Tanah Suci Dongruo kita berada di level menengah, jadi kita tidak perlu memperhatikannya untuk saat ini. Belum terlambat untuk bertindak setelah mereka selesai. Bukankah istana awan tertinggi dan Han yang abadi begitu agung? Biarkan mereka berjaya untuk sementara waktu. Setelah urusan mereka selesai, aku akan bertindak. Pria yang berani membunuh orang-orang di Tanah Suci Dongruo di depan semua orang juga berada pada tahap puncak tahap kesengsaraan, jadi Guru Abadi Tianyi dapat secara pribadi pergi dan menyelidiki masalah ini. Demi ketenaran, kekayaan, binatang iblis kuno, dan gengsi, dia harus melakukan perjalanan. Karena itu, semakin banyak kekuatan mulai mendengar tentang masalah ini. Di seluruh Laut Bintang, ada sekitar 10.000 orang di tahap puncak tahap kesengsaraan. Kedengarannya banyak, tetapi kenyataannya sangat jarang. Faktanya, sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengan salah satu dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh kawasan 9 gunung, kecuali jika itu adalah semacam pertemuan. Istana awan tertinggi adalah faksi tingkat pertama. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli tahap kesengsaraan puncak memang menarik banyak perhatian. Namun, di Tanah Suci di puncak gunung ke-8, seorang gadis kecil remaja melompat-lompat dan berkata, Grandmaster Diming, Anda baru saja keluar dari pengasingan. Di seberangnya, berdiri seorang pria berwajah panjang yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia berpakaian hitam dan tampak tampan serta luwes. Jika orang lain mendengar nama Grandmaster Diming, mereka akan terkejut. Karena pria itu adalah Grandmaster dari 10 tanah suci teratas di Gunung ke-8. Ia terkenal 3.000 tahun yang lalu karena kemampuannya yang luar biasa, dan jumlah Grandmaster yang telah dibunuhnya melebihi 10. Grandmaster, akhir-akhir ini Gunung ke-7 sangat ramai. Sebuah pasukan kelas 1 tiba-tiba memiliki seorang ahli di tahap puncak tahap kesengsaraan.
Dia memanggil ratusan sekte super dan tanah suci dan meminta para master sekte dan grand master untuk menjelaskan diri mereka kepadanya secara langsung. Dia orang yang sangat arogan. Gadis kecil itu berkicau. Ini berita terbesar baru-baru ini. Setiap kali grand master keluar dari pengasingannya, dia akan menceritakan sesuatu yang baru. Bantu aku duduk. Aku pusing. Bab 1685 kekuatan gaib tak terlihat. Gadis kecil itu bertanya dengan khawatir, Grand Master, ada apa? Jangan menakut-nakuti saya. Anda adalah Raja Iblis Agung. Bagaimana Anda bisa pingsan? Gadis kecil ini tidak seperti penampilannya saat remaja dulu. Ia juga berasal dari salah satu klan khusus. Ia selalu terlihat seperti gadis kecil, dan akan tetap seperti itu seumur hidupnya. Dia adalah pelayan dari Immortal Master Diming, dan yang perlu dia lakukan hanyalah tetap bersikap manis. Master Abadi Diming menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya baru saja keluar dari pengasingan. Otak saya mungkin kekurangan oksigen. Nah, apa yang baru saja Anda katakan? Han yang abadi yang mana? Apakah Anda punya gambarnya? Yah, sepertinya ada gambarnya. Aku akan menanyakannya. Gadis manis itu mengeluarkan alat komunikasinya dan menghubungi orang-orang di Tanah Suci. Beberapa menit kemudian, berbunyi. Gelang pintarnya mulai memproyeksikan gambar. Pemandangan dalam gambar adalah istana awan tertinggi. Adegan itu memperlihatkan ada ratusan orang berkerumun dengan gagah perkasa, lalu muncullah sesosok aneh berpakaian putih. Ehem. Setelah melihat sosok itu, Immortal Master Diming tiba-tiba terbatuk keras. Grand Master, ada apa sekarang? Tanya gadis kecil itu dengan bingung. Ya, gadis kecil itu mengangguk sambil tersenyum. Master Abadi Diming hanya duduk di atas batu dan menatap pemandangan lembah di depannya. Ia berkata perlahan, 5.000 tahun yang lalu, aku baru saja lahir. Bakatku selalu yang terbaik di antara rekan-rekanku di Tanah Suci. Tak seorang pun di generasi yang sama denganku di Gunung ke-8 yang mampu menandingiku. Di seluruh wilayah 9 gunung, hanya ada 5 orang yang mampu menandingiku. 4.000 tahun yang lalu, saya mencapai tingkat ke-9 dan mulai berpetualang di luar. 3.500 tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan besar untuk mencapai tahap puncak tahap kesengsaraan dan menjadi sangat kuat. 3.000 tahun yang lalu, aku kembali dari wilayah bintang yang tandus. Ketika Tanah Suci dilanda bencana, aku membunuh banyak orang. Aku menjadi terkenal di Laut Bintang dengan gelar Tao Diming dan menjadi Grand Master Tanah Suci. Setelah itu, saya hampir tidak memiliki lawan di Gunung ke-8 sampai saya bertemu seorang pemuda. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentangnya. Awalnya, aku tidak menganggapnya serius. Tapi setelah pertarungan itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa banyak kemampuan dan keahliannya di luar imajinasiku. Perasaan macam apa itu? Aku tidak tahu, tapi aku tahu tak lama lagi dia akan melampauiku. Saat itu, dia berada di tingkat ke-8 tahap kesengsaraan. Namun, kurang dari 100 tahun kemudian, dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Kami bertanding lagi, dan akhirnya, dia memukul saya dengan satu tangan. 50 tahun kemudian, dia melewati kesengsaraan surgawi terakhir. Aku tak percaya. Dia benar-benar menarik buntur ilahi di atas langit. Orang itu aneh. Saat itu, miliaran kultivator pencari dao pergi menyaksikan kesengsaraan itu, tetapi pada akhirnya, dia tak mampu menahannya. Guntur ilahi yang dahsyat di atas langit tampaknya telah menyebabkan perubahan aturan domain agung. Banyak orang sama sekali tidak ingat namanya. Hanya sedikit orang yang mengenalnya yang ingat bahwa dulu ada orang sekuat itu. Konon katanya dia orang paling berbakat dalam 10.000 tahun. Sayangnya, dunia sudah tidak mengenalnya lagi, tapi saya tidak pernah menyangka. Sebelum Master Abadi Diming bisa menyelesaikan kalimatnya, gadis kecil itu berteriak nyeri tanpa sadar, Grand Master, apakah maksudmu Han yang abadi adalah pria itu? Pria itu, ya, Han yang abadi adalah pria itu. Master Abadi Diming menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, guntur ilahi di atas langit diklaim sebagai yang terkuat. Bahkan aturan domain agung telah mengubah begitu banyak ingatan para ahli di tahap kesengsaraan. Tapi, dia masih hidup, kan? Gadis kecil itu mempertanyakan semua yang telah dipelajarinya. Ini agak aneh, tapi aku tidak salah. Master Abadi Diming berdiri dan berkata, aku akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namanya pasti akan membuat banyak orang takut begitu tersebar. Orang itu benar-benar sosok yang tangguh yang menghancurkan 10 sekte super dalam beberapa bulan. Yah, konon para Grand Master dan Master Sekte dari ratusan pasukan itu tampaknya sangat tidak puas dengan sikap arogan Han yang immortal, kata gadis kecil itu. Orang-orang itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, apalagi dia. Mata Master Abadi Diming tampak tenang. Ayo kita pergi ke istana awan tertinggi. Aku ingin bertemu langsung dengannya. Baiklah, Guru Besar.
Gadis kecil itu segera turun untuk mengurus segala keperluannya. Situasi kedua tanah suci di Gunung Keenam mirip dengan situasi di Immortal Master Dimming. Han yang abadi. Mustahil. Han yang abadi tidak mungkin masih hidup. Setelah menonton video, itu benar-benar dia. Dia belum mati. Bahkan guntur surgawi di langit pun tak mampu membunuhnya. Ini. Cepat dan berikan perintah untuk memasukkan Istana Awan Tertinggi ke dalam daftar tokoh berbahaya. Tak seorang pun di Tanah Suci bisa mengganggu Han yang abadi. Grandmaster, orang itu baru saja mencapai tahap puncak kesengsaraan. Anda adalah salah satu dari 20 tokoh teratas di Gunung Keenam. Mengapa kita harus takut padanya? Apa yang kau tahu? Kau tidak tahu apa-apa. Keluar dari sini. Beberapa Grandmaster terkejut. Karena mereka ingat apa yang telah terjadi. Sama seperti Master Abadi Linky, mereka mengenal Han yang abadi dan tahu tentang guntur ilahi di atas langit. Akan tetapi, sebagian besar orang di dunia tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Pada saat ini, para Grandmaster dan pemimpin sekte dari ratusan pasukan telah mencapai kesepakatan bahwa mereka akan tiba di bintang awan tertinggi pada hari yang sama ketika perjanjian 1 tahun berakhir. Mereka ingin melihat bagaimana pendatang baru di tahap puncak tahap kesengsaraan ini bisa begitu kuat sehingga berani meminta penjelasan mereka. Setahun berlalu di Laut Bintang dalam sekejap mata. Adapun Zhang Han dan orang-orangnya, mereka sedang menikmati waktu luang mereka di bintang awan tertinggi. Bahkan Meng Meng, Yue Xiaonao, dan Chen Chuan membangun kota mereka bersebelahan dengan gaya yang berbeda. Tata letaknya sama dengan kota-kota modern. Ada sekolah, rumah sakit, bangunan biasa, dan sebagainya, tetapi tidak ada yang tinggal di sana setelah pembangunan. Mereka seperti balok-balok bangunan. Itu memang pemborosan sumber daya, tapi tak masalah. Meng Meng adalah putri kecil tetua kedua. Kini, prestise tetua kedua tersohor di Istana Awan Tertinggi. Dia berada di tahap puncak kesengsaraan, dan dia berhak menentukan hampir segala hal. Lambat laun, penduduk Istana Awan Tertinggi di lingkar luar dan dalam Laut Bintang mendengar berita itu. Apa? Sekte kita punya ahli tahap kesengsaraan puncak. Hahaha, hari-hari menyedihkan kita akhirnya berakhir. Dengan ahli tahap kesengsaraan puncak, kita juga bisa menjadi sekte super. Dulu, ketika sekte sedang terpuruk, tak seorang pun dari kami yang pergi. Inilah kesetiaan. Inilah pengabdian yang berjasa. Kami akan menunggu. Ketika Istana Awan Tertinggi berkembang, kami semua akan menjadi anggota pendiri. Seiring berkembangnya sekte tersebut dari hari ke hari, suasana di seluruh Istana Awan Tertinggi menjadi berbeda dari sebelumnya. Mereka yang tadinya ingin pergi tetapi menahan diri merasa senang karena telah membuat keputusan yang tepat. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang Istana Awan Tertinggi dan mendengar nama Han yang abadi. Tampaknya ada bintang baru yang perlahan muncul. Namun, mereka yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa Istana Awan Tertinggi telah menyinggung 336 kekuatan besar. Mereka adalah sekte super atau tanah suci. Banyak anggota Highest Cloud Place terkejut. Hati mereka hancur. Perjanjian 1 tahun itu telah menarik perhatian banyak sekte di lingkaran luar dan dalam. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terjadi di wilayah 9 gunung untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Akankah terjadi pertarungan? Akankah Istana Awan Tertinggi dihancurkan, atau akankah mereka berkompromi dan mempertahankan kekuatan mereka? Faktanya, banyak orang berharap akan ada pertempuran. Pertempuran tingkat ini relatif jarang terjadi. Di bawah perhatian banyak orang, waktunya telah habis. Beberapa orang bahkan baru mengetahui berita itu meskipun sudah setahun berlalu. Berita itu tidak menyebar dengan cepat di Laut Bintang, karena ukurannya terlalu besar. Sus. Ratusan armada dari pasukan besar tiba di luar bintang awan tertinggi hampir pada waktu yang bersamaan. Melihat pemandangan seperti itu dan puluhan ribu armada yang ditempatkan di stasiun luar angkasa Istana Awan Tertinggi gemetar ketakutan. Begitu mereka menyerang bersama, bintang awan tertinggi akan hancur. Berdengung. Berita itu dengan cepat menyebar ke tanah saat Immortal Master Waterhaven dan yang lainnya berkumpul bersama. Saat melihat pemandangan di hadapannya, Master Abadi Waterhaven tersentak. Orang-orang itu ada di sini. Master Abadi Wuluo menggaruk kepalanya. Meskipun aku sudah siap, tetap saja mengerikan melihat pemandangan ini. Kenapa kamu harus takut? Ayahku ada di sini. Meng Meng duduk malas di kursi samping. Menurutnya, karena ayahnya tidak melarikan diri, dia bisa mengalahkan orang-orang itu. Pada saat ini, Zhang Han dan Ziyan datang dari aula samping. Zhang Han tersenyum sedikit. Mereka melesat cepat ke angkasa. Di kehampaan alam semesta, ada banyak armada di depan mereka. Banyak tim telah keluar dari pesawat ruang angkasa. Setiap Grandmaster dan pemimpin sekte telah berkumpul. Rasanya seperti sebuah pertemuan. Mereka bahkan mengobrol dan tertawa. Saya tidak ingin datang,
tetapi saya pikir ini kesempatan bagus untuk berkumpul, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Han yang immortal terlalu sombong. Dia meminta kita untuk datang. Nanti aku akan tanya penjelasan apa yang dia inginkan. Haha, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, tanah suci Dongruo akan melenyapkan istana awan tertinggi. Kudengar Grandmaster mereka sangat keras kepala. Tuan Abadi Guangzhong, kau juga di sini. Beberapa orang saling menyapa. Jelas, salah satu dari mereka adalah seorang pria tua berambut putih bernama Master Abadi Guangzhong, yang memiliki koneksi paling banyak. Saat itu, ia juga merasa cukup bangga. Semua ini adalah koneksi yang telah ia bangun sejak lama. Ketika seseorang mencapai tahap puncak dari tahap kesengsaraan, sulit untuk mencapai kemajuan dalam kekuatannya. Terkadang, hal itu bergantung pada koneksi yang dimilikinya. Master Abadi Guangzhong menangkupkan kedua tangannya dan tiba-tiba melihat ke depan sambil mencibir. Orang-orang istana awan tertinggi ada di sini. Nanti, aku akan berkonsultasi dengan pendatang baru ini. Semuanya, jangan berkelahi denganku soal ini. Tuan Abadi Guangzhong, Han yang abadi membunuh orang-orang dari sekte Guntur Suci kita, dan Tuan Abadi Sanlei juga mati. Apakah kau ingin bersaing denganku dalam hal ini? Pemimpin sekte Guntur Suci berkata dengan dingin, hari ini, aku di sini hanya untuk membunuhnya. Baiklah. Master Abadi Guangzhong menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah. Dia merasa tidak berdaya dan ingin pamer, tetapi pemimpin sekte Guntur Suci jelas tidak memberinya kesempatan. Ada puluhan ribu orang di satu sisi sementara istana awan tertinggi hanya memiliki beberapa ratus orang. Mereka mencapai tempat yang jaraknya ribuan meter. Seseorang berbicara dengan suara dingin dan penuh pertanyaan. Han yang abadi, kau meminta kami datang ke sini karena kau ingin penjelasan. Sekarang kau bisa mengatakan apapun yang kau ingin kami jelaskan. Pemimpin sekte Guntur Suci tiba-tiba terbang ke depan. Pemimpin sekte Guntur Suci meraung dan hendak menyerang. Dia terlalu tidak sabar. Setidaknya, dia harus mendengarkan apa yang dikatakan pria itu. Saya khawatir mereka akan butuh beberapa hari untuk bertarung. Senang rasanya menyaksikan pertempuran. Kita bisa tahu level Han yang immortal. Jika terlalu rendah, dia akan memberi kita penjelasan. Banyak orang menjadi tenang dan bersiap menyaksikan pertempuran yang menakjubkan. Dia mengambil tindakan seketika itu juga. Tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul di sebelah kirinya dan mendekati pihak lain dengan kecepatan yang tak terlihat. Tubuh iblis agung ada di sebelah kanannya. Ia membuat segel dengan kedua tangannya, dan bayangan iblis agung yang besar pun muncul. Rasanya menggetarkan bumi. Kekuatan supernatural mimpi buruk jiwa menyelimuti pemimpin sekte dari sekte Guntur Suci. Sosok Tao ekstrim kosmik mengeluarkan keterampilan penyegelan kekosongan. Tubuh Guntur melontarkan sambaran petir yang dahsyat. Sambaran petir itu tampak tak terlihat, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Pergilah ke neraka. Raungan pemimpin sekte Guntur Suci bergema di antara langit dan bumi. Namun dalam sekejap, sosoknya menjadi ilusi dan kemudian menghilang. Suaranya masih bergema, tapi dia sudah tiada. Kekuatan supernatural macam apa ini, tidak terlihat. Aneh. Pemimpin sekte Guntur Suci tidak memiliki kekuatan gaib untuk menghilang. Kenapa dia menghilang? Karena mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan pemimpin sekte Guntur Suci. Bab 1686 dia tak tertandingi. 5 detik, 10 detik, 1 menit berlalu. Meskipun dia menunjukkan kekuatan supernatural tembus pandang, auranya sama sekali tidak ada. Dia sudah lama tidak muncul. Itu masalah besar. Apa dia sudah mati? Baru pada saat itulah orang banyak teringat adegan saat Han yang abadi melakukan gerakannya tadi. Mereka dapat merasakan jejak aura luar biasa dari beberapa kekuatan supernaturalnya yang dahsyat, tetapi mereka tidak mengira bahwa pemimpin sekte Holy Thunder bisa terbunuh. Akan tetapi, mereka tidak dapat memahami apa maksud pemimpin sekte petir suci dengan melakukan hal ini. Ratusan orang menonton, dan dia bersembunyi. Sebuah suara tenang terdengar. Sus, sus, sus. Bulunya hitam legam dan berkilau, dan cakarnya sangat tajam. Itu adalah elang ilahi ilusi surgawi. Itu adalah Immortal Master Diming. Dia salah satu Grandmaster Gunung ke-8 dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Kenapa Immortal Master Diming ada di sini untuk acara sekecil ini? Mereka menangkupkan tangan dan memberi salam kepadanya. Salam, Master Abadi Diming. Salam, Master Abadi Diming. Para Grandmaster dari Gunung ke-8 juga ada di sini. Mereka menyapa Immortal Master Diming dan tersenyum. Aku tak pernah menyangka masalah ini bisa membuatmu datang, Master Abadi Diming. Sungguh mengejutkan. Di antara mereka, ada seorang pria parubaya bertubuh gemuk. Dia adalah guru besar tanah suci di Gunung ke-8. Dia melirik Zhang Han dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya keberuntungan istana awan tertinggi agak buruk.
Han Yang Immortal baru saja membunuh Master Sekte dari Sekte Guntur Suci, tetapi kau tidak tahu bahwa Master Abadi Diming dan Sekte Guntur Suci adalah kenalan. Dia pernah mengurus Sekte Guntur Suci sebelum menjadi terkenal. Beraninya kau bertarung di depannya. Apa kau sedang mencari mati? Banyak ekspresi orang yang berubah. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Han Yang Immortal cukup kuat. Itulah sebabnya dia berani meminta kita datang. Dia percaya diri. Sayangnya, Master Abadi Diming ada di sini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Han Yang Abadi bertindak gegabah. Di bawah tatapan semua orang, elang ilahi yang besar melayang dengan dua orang di atasnya. Mereka adalah Master Abadi Diming dan pelayannya. Saat Zhang Han melihatnya, matanya menjadi agak main-main. Master Abadi meredup. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperhatikan dengan tenang dari kejauhan. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Jika pihak lainnya adalah seorang wanita, Ziyan dan yang lainnya akan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Ketika Immortal Master Diming mendengar pembicaraan orang-orang di bawah, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan fluktuasi tak terlihat, seperti gelombang besar, menerjang ke arah orang-orang yang sedang berbicara. Puff! Orang-orang itu terpaksa mundur ratusan meter karena energi yang luar biasa. Mereka memuntahkan darah dan tampak kebingungan. Aku tidak melakukan apapun, jadi mengapa Immortal Master Diming melakukan tindakan? Immortal Master Diming tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menatap ke depan dan berkata dengan suara lantang, Han Yang Abadi, kau benar-benar selamat. Begitu dia mengatakan hal itu, ratusan orang yang hadir terkejut. Pantas saja dia berani bertindak. Di mata Master Abadi Diming, Sekte Petir Suci bukanlah apa-apa. Dengan kehadiran Immortal Master Diming, sepertinya kita benar-benar harus memberikan penjelasan. Selain terkejut, orang-orang ini semuanya mempunyai ide yang berbeda-beda. Master Abadi Diming bisa menekan semua orang di sini. Bahkan jika Grand Master tertinggi dari Gunung Ketujuh datang, dia tidak akan mampu melawan Master Abadi Diming. Namun, pertanyaannya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Apakah kamu terkejut aku masih hidup, Master Abadi Diming? Tanya Zhang Han. Memang. Master Abadi Diming menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini hanya untuk memberi selamat padamu. Wus! Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar pun menjadi ketakutan. Apa aku berhalusinasi? Master Abadi Diming benar-benar menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Ya Tuhan, Master Abadi Diming datang ke sini hanya untuk memberi selamat kepada Han Yang Abadi. Apa hubungan mereka? Kenapa aku merasa Immortal Master Diming sedang merendahkan dirinya? Kita celaka. Kita mungkin telah berurusan dengan seseorang yang tak mampu kita provokasi. Orang-orang ini benar-benar terkejut. Seseorang dengan status lebih tinggi dari Immortal Master Diming akan terlalu tangguh. Selain 3 wilayah pegunungan teratas di wilayah 9 pegunungan, tidak banyak orang dengan status lebih tinggi dari Immortal Master Diming di setiap wilayah pegunungan. Terima kasih, Master Abadi Diming. Zhang Han mengangguk sedikit. Aku tak berani mempercayainya. Immortal Master Diming tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau kembali ke tahap puncak sekali lagi. Bagaimana kabarmu sekarang? Akankah kau mampu melewati kesengsaraan itu? Anda akan melihatnya dalam beberapa tahun, kata Zhang Han. Sepertinya kau percaya diri. Immortal Master Diming menyapu sekeliling dengan tatapannya. Kalian sekelompok orang tak berguna itu berani berteriak padanya. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Master Abadi Diming, aku tidak bersalah. Seseorang langsung berkata, semua yang terjadi sebelumnya adalah rekayasa tetua ketiga sekte kami. Aku datang ke sini hanya untuk berkumpul dengan kalian semua, dan aku tidak punya niat lain sama sekali. Demi Tuhan, aku berani bersumpah. Banyak orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Master Abadi Diming melambaikan tangannya dengan wajah dingin dan berkata, percuma saja memberitahuku. Nyawa kalian ada di tangannya. Han Yang Abadi, aku di sini hanya untuk menyapa. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menyiapkan anggur yang enak, dan mari kita bertemu. Nada memohonnya mengejutkan banyak Grand Master yang hadir. Kedengarannya seperti ide bagus, jawab Zhang Han dengan santai. Dia tidak setuju atau menolak. Master Abadi Diming menatap Zhang Han dengan saksama, menunggangi elang ilahi melintasi kehampaan, dan segera pergi. Dia sebenarnya hanya datang untuk menyapa. Dia ingin bertanya tentang situasi guntur ilahi di atas langit, tetapi jelas saat ini bukan saat yang tepat. Aku penasaran, apa orang itu mau membantuku? Aku mungkin gak bisa mengundangnya. Dalam perjalanan pulang, Immortal Master Diming mendesah penuh emosi. Setelah dia pergi, semua orang yang hadir bersikap sopan. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka minggir dan diam karena takut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa saat Grand Master Diming ada di sana, mereka berani mengatakan sesuatu. Setelah dia pergi, orang-orang ini takut Han Yang Immortal akan membunuh mereka. Dengan bantuan Immortal Master Diming,
mereka telah menganggap Zhang Han sebagai Grandmaster teratas. Meskipun Zhang Han kuat, dia tidak sekuat itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Master Abadi Diming sekarang. Nada bicara dan ekspresi Zhang Han selama percakapan masih sama seperti sebelumnya, membuat Master Abadi Diming bingung. Ia mengira Han yang abadi telah kembali ke puncaknya. Saat ini, Zhang Han tidak terlalu peduli. Dia berkata dengan datar, "Setahun yang lalu, kalian mengirim orang ke Istana Awan Tertinggi satu persatu. Aku meminta kalian untuk datang ke sini setahun lagi dan memberiku penjelasan yang masuk akal." Ratusan orang saling berpandangan. Setelah hening beberapa detik, akhirnya seseorang berbicara. "Halo, Han yang abadi. Saya Master Abadi Lipeng, pemimpin sekte dari Sekte Bayangan Cahaya. Saya mengirim orang ke sini karena kami mendapat kabar bahwa tetua ketiga sekte kami memimpin tim ke alam rahasia dan menghilang tanpa jejak. Saya khawatir, jadi saya mengirim orang ke sini. Kali ini, saya mengikuti semua orang ke sini." "Baiklah. Kau boleh pergi setelah meninggalkan 100 miliar batu kristal dan armadamu," kata Zhang Han datar. 100 miliar batu kristal dan armada yang dibawanya tidak berarti apa-apa bagi pemimpin sekte ini. Setelah menjauh dari benda-benda itu, dia bersantai dan pergi, sambil menonton pertunjukan itu dari kejauhan. Aturan yang sama. Zhang Han melambaikan tangannya. Orang lainnya pergi. Melihat ini, semua orang sedikit lega. "Aku hanya perlu menawarkan beberapa batu kristal dan pesawat luar angkasa. Tidak masalah. Terima kasih, Han yang abadi, karena telah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan diri kami." Seseorang berterima kasih kepada Zhang Han setelah mempersembahkan batu kristal. Dalam pandangannya, Han yang immortal hanya mengambil beberapa hal secara simbolis dan sedikit menghukum mereka. Namun, jumlah total sumber daya dan pesawat ruang angkasa yang dimiliki orang-orang ini cukup besar. Master Abadi Waterhaven merasa agak gembira. Inilah efek yang diinginkan Zhang Han. Karena Master Abadi Waterhaven memperlakukan dia dan rakyatnya dengan baik, dia akan membalasnya kepada Istana Awan Tertinggi. Saat itu, Immortal Master Waterhaven telah kehilangan begitu banyak hal hingga ia hampir bangkrut. Sekarang Zhang Han akan membuat Istana Awan Tertinggi menjadi sekte super. Oleh karena itu, Zhang Han meminta kepada para Grandmaster dari pasukan tersebut yang awalnya ingin mendapatkan beberapa manfaat secara langsung untuk menjelaskan diri mereka. Dengan melakukan itu, mereka perlu menawarkan sumber dayanya. Akhirnya, semua orang pergi, dan Zhang Han tidak peduli lagi dengan Sekte Guntur Suci. Pemimpin Sekte Guntur Suci telah meninggal. Tanpa seorang ahli tahap kesengsaraan puncak, sekte tersebut tetaplah kekuatan kelas 1. Namun, dalam skala saat ini, Istana Awan Tertinggi bukanlah tandingan Sekte Guntur Suci. Istana Awan Tertinggi akan berkembang dengan mantap. Dengan Zhang Han yang memimpin, Sekte Guntur Suci tidak akan berani membuat masalah. Zhang Han dan yang lainnya terbang kembali ke aula utama Istana Awan Tertinggi. Zhang Han tidak dapat menahan tawa. Sementara mereka ngobrol santai. Di Tanah Suci Dongruo di sisi lain. Dia kenal Han yang immortal, dan dia bahkan menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Dia bilang akan mengadakan perjamuan. Benarkah? Bisakah pertarungan sekecil itu menarik perhatian Master Immortal Diming? Untungnya, kita tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, kita pasti akan menyebabkan bencana besar, seru Grandmaster Tanah Suci Dongruo dengan napas tertahan. Dalam kasus ini, mungkin juga Master Abadi Wumo tidak berhasil keluar hidup-hidup karena Han yang abadi. Jaga bicaramu. Grandmaster Tanah Suci Dongruo tampak muram, dan nadanya dingin. Jangan bicara omong kosong. Setidaknya jangan sebarkan rumor apapun sebelum kita tahu identitas Han yang abadi. Bukan hanya Tanah Suci Dongruo. Kekuatan-kekuatan besar di Gunung ke-7 dan ke-8 adalah yang pertama mengetahui hal ini. Mereka juga sangat penasaran. Apa yang membuat Immortal Master Diming datang langsung? Siapakah Han yang abadi? Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar dari Tanah Suci. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Han yang abadi adalah seorang ahli super di tahap puncak tahap kesengsaraan 1000 tahun yang lalu. Ia terkenal di seluruh dunia, dan tidak banyak Grandmaster yang dapat menandinginya. Saat itu, dia memusnahkan 10 sekte super teratas dalam beberapa bulan. Saat itu, dia bertarung ke segala arah tanpa satu kekalahan pun. Saat itu, dia melewati kesengsaraan surgawi terakhir dan memanggil guntur ilahi di atas langit. Ketika Han yang abadi gagal melewati masa kesengsaraan dan dilarang oleh domain agung, banyak orang tidak mengingatnya. Namun, mereka yang pernah menghubungi dan mengenalnya masih mengingatnya. Saat itu, dia adalah pria yang sangat kejam di dunia kultivasi. Dia tak tertandingi. Berita demi berita tersebar bagai virus, menyapu gunung ke-7, gunung ke-8, bahkan gunung ke-9, ke-6, dan ke-5 dengan kecepatan luar biasa. Nama Han yang immortal tampaknya penuh dengan keajaiban, yang menggemparkan wilayah 9 gunung. Bab 1687 Berita.
Han yang abadi masih hidup. Mungkinkah dia punya cara untuk menghindari guntur ilahi tertinggi di langit? Apakah itu teknik replikasi? Han yang immortal punya banyak kartu truf di masa lalu. Itu mustahil. Guntur surgawi di atas langit adalah kesengsaraan tertinggi. Sekalipun dia punya 10.000 duplikasi, seharusnya sudah musnah. Jangan lupa, di zaman kuno, ada Master Abadi Huanshan yang punya 30.000 duplikasi. Bahkan duplikasi sebanyak itu pun tak luput dari gempuran guntur surgawi di atas langit. Banyak kekuatan besar yang membicarakannya. Perbuatan Han yang abadi tersebar luas di wilayah 9 gunung. Lambat laun, sebagian besar kekuatan kelas 1 di dasar wilayah 9 gunung merasa iri. Istana Awan Tertinggi sangat beruntung telah memenangkan hati Han yang abadi. Han yang abadi adalah pria kejam di tahap kesengsaraan puncak. Dengan kehadirannya, aku khawatir Istana Awan Tertinggi akan menjadi sekte super dalam beberapa tahun. Kekuatannya bisa menandingi sekte-sekte super sekarang. Beberapa tahun kemudian, ketika kekuatan Istana Awan Tertinggi meluas dan jumlah anggotanya bertambah, mereka akan menjadi sekte super yang sesungguhnya. Kudengar lebih dari 30 tanah suci di Gunung Kelima telah mengirim utusan ke Istana Awan Tertinggi untuk mengucapkan selamat atas kepulangan Han yang abadi. Belum lagi Gunung ke-9, bahkan ada orang-orang dari Gunung Kelima. Saya rasa banyak sekte di wilayah 9 gunung akan datang dan memberi selamat kepada mereka. Tanah suci Hongyao di Gunung ke-6 telah datang untuk memberi selamat kepada Anda. 100 orang datang. Pemimpinnya adalah pejabat tinggi di Tanah Suci. Tuan Abadi Waterhaven. Mereka menangkupkan tangan dan saling menyapa. Orang penting yang dulunya tak mudah didekati kini bersikap sopan kepadanya. Ia merasa bahagia. Bolehkah aku bertemu dengan Han yang immortal? Tujuan orang-orang ini adalah untuk menemui Zhang Han. Zhang Han tidak mau bertemu mereka, dan dia sudah mengajak Meng Meng dan yang lainnya keluar untuk bersenang-senang. Planet rekreasi di wilayah 9 gunung jauh lebih mewah daripada tempat lainnya. Penatua kedua sekte saya ada urusan yang harus diurus dan akan kembali dalam beberapa hari, kata Master Abadi Waterhaven sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak hadiah. Kapal terbang yang dibawa ratusan pasukan, batu kristal yang mereka tinggalkan, dan sejumlah besar hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk mengantarkan hadiah memenuhi rumah harta karun Istana Awan Tertinggi. Berikan barang-barang ini kepada para pengikut sekte. Rekrut lebih banyak orang. Istana Awan Tertinggi akan diperluas. Master Abadi Waterhaven dipenuhi dengan antusiasme. Dalam 3 tahun, jumlah pengikut sekte tersebut bertambah 2 kali lipat, jumlah cabang istana bertambah 2 kali lipat, dan beban kerja misi meningkat 10 kali lipat. Jumlah utusan Istana Awan Tertinggi telah meningkat lebih dari 40 kali lipat. Itu karena Istana Awan Tertinggi memiliki seseorang di tahap kesengsaraan puncak. Misi dijamin lebih stabil, dan lebih banyak orang ingin berpartisipasi. Pada saat ini, Zhang Han dan yang lainnya telah datang ke Laut Bintang selama hampir 30 tahun. Dalam 10 tahun lagi, Master Abadi Lingkim mungkin akan kembali. Dia telah memperhatikan masalah ini sebelumnya dan menetapkan misi Bintang 6 dengan imbalan besar. Banyak orang menerima misi tersebut. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimana jika suatu hari nanti salah satu dari mereka bertemu dengannya? Begitu Master Abadi Lingkim muncul, Zhang Han akan mendapat berita itu. Siapa yang mencari guru? Ini bahkan tugas Bintang 6. Siapa yang berani memprovokasi tuan kita? Pukul saja dia sampai mati. Master Abadi Lingki memiliki reputasi yang baik dan kekuatannya tidak besar. Namun, kekuatan pribadinya kuat. Ia juga seorang tokoh terkenal. Zhang Han telah datang ke Laut Bintang selama 33 tahun. Istana Awan Tertinggi telah berkembang pesat. Dari segi skala, jumlah anggota, dan tetua, istana ini telah resmi mencapai tingkat sekte super. Ia dinobatkan sebagai sekte super oleh dunia. Sekte super, Istana Awan Tertinggi, sering dibicarakan di Gunung ke-7. 10 tanah suci besar mengambil alih tanggung jawabnya. Namun, seorang wanita bernama Zhang Yumeng memenangkan tempat pertama. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Han yang immortal telah mengalahkan putra suci dari 6 tanah suci besar. Lupakan saja. Hidup lebih penting. Dia merasa telah mencapai tahap puncak kehidupannya. Zhang Han telah datang ke Laut Bintang selama 37 tahun. Setelah Immortal Master Waterhaven mencapai tahap puncak kehidupannya, ia tiba-tiba merasa hampa. Master Abadi Waterhaven sendirian di istana. Istana naga telah hilang. Zhang Han dan yang lainnya tinggal di kota yang dibangun Meng Meng dan yang lainnya di sampingnya. Biasanya, saat mereka pergi bermain, Master Abadi Waterhaven tidak ada urusan di Bintang Awan Tertinggi, dan dia tidak mau repot-repot membaca beberapa laporan. Dia tidak menganggap penting berapa banyak batu kristal yang diperolehnya. Tidak heran orang-orang itu meninggalkan armada dan batu kristal mereka dan tampak begitu bahagia. Dia merasa sangat kesepian. Ketika dia berdiri di gunung tertinggi, dia merasa gunung di sekelilingnya terlalu rendah.
Master Abadi Waterhaven memiliki wawasan unik semacam ini. Master Abadi Wuluo terbang kembali dan berkata, Penatua kedua dan yang lainnya telah kembali. Yue Tua telah menembus tahap kesengsaraan tingkat 8. Kamu akhirnya kembali. Master Abadi Waterhaven berkata, Hanyang, kapan kita akan berangkat? Bukankah sudah kubilang kita harus menunggu sampai bertemu dengan Master Abadi Linki? Zhang Han bingung. Ya, aku hampir lupa memberitahumu. Baru-baru ini aku menerima kabar bahwa murid-murid Master Abadi Linki mengatakan dia telah kembali. Sepertinya dia berada di lingkar luar Laut Bintang dan belum kembali ke Gunung ke-9, kata Master Abadi Waterhaven. Mata Zhang Han sedikit berbinar. Akhirnya ada berita. Perhatikan masalah ini dan kirimkan lebih banyak tugas. Setelah kita menemukan Master Abadi Linki, kita bisa berangkat, kata Zhang Han. Aku sudah memberikan lebih dari 30 tugas. Kita akan mendapatkan kabarnya tak lama setelah dia muncul di lingkaran luar, kata Master Abadi Waterhaven serius. Mendengar berita itu, Zhang Han, Ziyan, dan Meng Meng semuanya tampak sedikit gembira. Setelah puluhan tahun, mereka akhirnya akan bertemu orang-orang itu. Mereka sangat merindukan pihak lain. Di dalam sebuah planet dekat pinggiran lingkaran luar Laut Bintang di kawasan 9 gunung, burung rok bersayap emas sedang beristirahat di sebuah ngarai, dikelilingi oleh alam rahasia. Master Abadi Linki melayang di atas burung rok bersayap emas. Ada lebih dari 300 orang di belakangnya. Mereka adalah murid-murid yang ia bimbing selama perjalanannya. Kau lihat itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, di Laut Bintang, alam rahasia seperti itu bisa dilihat di mana-mana. Alam itu tidak besar dan hanya cocok untuk kalian para kultivator pencari dao yang baru saja melewati tahap kesengsaraan untuk mendapatkan pengalaman. Masuklah, kalian semua. Dengan aku sebagai pelindung kalian, kalian akan aman. Master Abadi Linki berbicara dengan malas. Zhang Guangyu dan yang lainnya semuanya ada di sana. Kecuali Zhou Fei, Liang Mengqi, dan lainnya, yang lainnya semuanya telah melewati tahap kesengsaraan. Adapun orang-orang seperti Liu Jiaran, mereka telah berkultivasi selama beberapa dekade. Meskipun mereka belum mencapai tahap kesengsaraan, kekuatan mereka juga telah mencapai alam integrasi atau alam penguasaan. Namun, kemampuan tempur mereka rendah, tidak sesuai dengan wilayah kekuasaan mereka. Ayo berlatih, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Aku akan bertarung dengan baik kali ini, kata Chen Changqing dengan nada yang mengesankan. Saat mereka memasuki alam rahasia, mereka masih mengobrol. Menurutmu, saudara Han berada di wilayah mana sekarang? Tanya Chen Changqing. Setidaknya dia seharusnya berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Dong Chen menebak, dia telah berkultivasi dengan sangat cepat. Kurasa itu tingkat ke-7. Kurasa begitu. Putraku memang hebat, kata Zhang Guangyu. Tuhan surgawi itu sangat kuat. Mereka mengenalnya. Rong Jiali menghela napas pelan dan berkata, Han pasti mengikuti kita. Dia pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah dia sudah menerima kabar yang kita tinggalkan. Selama bertahun-tahun tinggal di luar, mereka meninggalkan banyak pesan agar Zhang Han tidak khawatir. Mereka menjalani kehidupan yang baik, dan Guru Abadi Linki sangat baik kepada semua orang. Dia hanya memaksa mereka menjadi muridnya. Jadi, dia tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Seharusnya dia menerimanya. Zhang Guangyu menghiburnya, putra kita memiliki kekuatan supernatural dan bisa menemukan kita. Lagi pula, kita sekarang berada di Laut Bintang. Itu adalah wilayah tertinggi klan manusia di dunia kultivasi. Mungkin saat Han menemukan kita, kita sudah menaklukkan suatu wilayah. Paman Zhang benar. Chen Changqing tertawa dan berkata, ketika saudara Han datang, kita akan mendapatkan pijakan yang kokoh. Saatnya menunjukkan kepadanya betapa hebatnya kita. Tentu saja. Zhang Mu menghela napas penuh emosi dan berkata, dia telah melindungi kita selama bertahun-tahun. Ketika kita tiba di Laut Bintang, kita bisa menaklukkan daratan terlebih dahulu. Mari kita beri dia kehidupan yang stabil di sini. Itulah tujuan mereka. Kau benar. Chen Changqing tertawa. Nina yang ada di sebelahnya tersipu. Master Abadi Linki berkata, setelah alam rahasia ini, mari kita langsung menuju wilayah 9 gunung. Itulah wilayah inti. Ia juga ingin segera kembali dan melihat-lihat. Ia pikir ia sudah membawa cukup sumber daya sebelum bepergian. Namun, ia tidak menyangka akan memberikan sebagian besar sumber daya itu kepada kerabat Han yang immortal. Master Abadi Linki sedikit menahan diri selama beberapa puluh tahun. Lagi pula, dia biasanya boros. Bab 1688 lama tak bertemu. Hanya ada beberapa jiwa yin kecil di alam rahasia yang luas ini. Kau bisa mengerahkan seluruh kemampuanmu, kata Master Abadi Linki di udara. Dia memberi perhatian ekstra kepada murid-murid yang kultivasinya rendah. Dia secara pribadi menyaksikan pertempuran di bawah dengan ekspresi puas. Kelompok murid ini tidak buruk.
Saya memperkirakan bahwa dalam 100 orang, mereka akan mampu mengendalikan segala sesuatunya secara mandiri. Master Abadi Linki mengenakan gaun biru panjang dan menatap ke atas dengan tenang. Setiap kali ada muridnya yang dalam bahaya, dia akan menoleh. Lebih aman untuk menontonnya secara langsung. Mari kita menuju ke wilayah 9 gunung selanjutnya. Raja Abadi Linki berkata, sekte kami berada di Pulau Bulu Merah, dan itu adalah sebuah pulau di planet Bulu Merah. Sebuah pulau kecil di planet wilayah 9 gunung. Semua orang mulai mengetahuinya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa kekuatan di planet itu rumit. Mereka menduduki sebuah pulau. Pulau itu adalah Sanadu. Penduduk Pulau Bulu Merah memiliki jiwa kesatria. Mereka sering pergi berbuat baik dengan jubah biru kehijauan dan berkeliling dunia sambil membawa pedang. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan berteriak ketakutan. Mereka dari Pulau Bulu Merah. Namun, 1 tahun berlalu. Kita belum sampai di wilayah 9 gunung. Jarak yang sangat jauh. Kita belum sampai di begitu banyak planet penembakan luar angkasa. Laut bintang terlalu besar. Bahkan Zhang Guangyu dan yang lainnya cukup terkejut dengan area Laut Bintang. Jangan cemas. Kita masih di ring luar. Master Abadi Linki berbaring malas di sofa dan berkata, kita baru saja sampai di jalur utama, dan selanjutnya kita akan melaju lebih cepat. Kita hanya butuh setengah tahun untuk mencapai wilayah 9 gunung. Baik, Guru. Seseorang menjawab. Master Abadi Linki melambaikan tangannya dengan riang. Mereka berbicara dengan santai karena Master Abadi Linki tidak mempedulikannya sama sekali. Kadang-kadang, dia bahkan berpartisipasi dan berbicara dengan mereka. Benar sekali. 10 tahun sudah hampir cukup. Kita harus bekerja lebih keras untuk membuat nama kita dikenal saat Han datang. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Master Abadi Linki membangunkan semua orang di kejauhan daerah 9 gunung. Mereka samar-samar dapat melihat gunung ke-8 di gunung ke-9. Mereka telah tiba di area inti Laut Bintang. Planet ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya apakah ada banyak kekuatan di planet ini. Hah! Master Abadi Linki sedikit terkejut. Ia menatap seorang remaja laki-laki di tepi jurang dan mendengus, tidak perlu dipikirkan. Seluruh planet ini milik kita, dan 7 planet di sekitarnya juga milik Sekte Bulu Merah. Mata anak laki-laki itu melebar. Guru sungguh luar biasa. Anda punya 8 planet di puncak gunung. Bukan karena dia bodoh. Dia punya sedikit pemahaman tentang Laut Bintang, jadi dia terkejut. Di wilayah 9 gunung, terdapat banyak kekuatan kelas 1 di kaki gunung, tetapi masing-masing kekuatan hanya memiliki beberapa planet. Area lereng gunung merupakan wilayah kekuasaan sekte-sekte super, dan terdapat banyak tanah suci di puncak gunung. Dalam keadaan seperti itu, Guru Abadi Linki memiliki beberapa planet. Bukankah itu berarti dia seorang guru agung? Anak lelaki itu akhirnya menyadari betapa berkuasanya gurunya, yang telah membawanya pergi dengan paksa. Apakah ini sebuah pulau? Bukankah ini sebuah benua? Mereka memandang sekeliling sejenak, tetapi mereka tidak menyangka itu sebuah pulau. Planet itu memiliki lautan yang luas. Langitnya biru kehijauan, dan hanya ada satu benua yang berbentuk lingkaran. Ini adalah Pulau Bulu Merah. Musim semi sangat terasa di pulau itu. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hutan. Tidak ada gedung-gedung tinggi, hanya rumah-rumah bangsawan di pegunungan. Ada juga banyak pemandangan istimewa. Semua orang menyaksikan keindahan Pulau Bulu Merah di sepanjang perjalanan. Beberapa murid senior di Pulau Bulu Merah tertawa. Kita punya lebih banyak saudara bela diri junior dan saudari bela diri muda kali ini. Mendengar suara-suara ini, Master Abadi Linki melirik mereka. Ha! Mereka lebih berbakat dari kalian semua. Kenapa kalian begitu puas diri? Hati-hati. Mungkin kalian semua akan dikalahkan oleh mereka dalam 100 tahun. Dia berbicara dengan santai. Banyak murid menyambut mereka di jalan. Saat Master Abadi Linki sedang santai, ada tim penjaga yang menangani segala urusan. Aturlah agar mereka bisa tinggal di sana. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu sejumlah sumber daya kultivasi nanti. Setelah itu, kau bisa memulai latihan tertutupmu, kata Master Abadi Linki. Beberapa penjaga bermaksud membawa mereka pergi. Guru, ada tim di stasiun luar angkasa planet ke-7 kita beberapa hari yang lalu. Mereka ingin bertemu Anda. Aku tidak akan menemui mereka. Master Abadi Linki menolak secara langsung. Mereka tiba 3 hari yang lalu, kata sang kapten. Konon, mereka punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu, Istana Awan Tertinggi, sekte super baru di Gunung ke-7, memiliki lusinan tugas yang berkaitan denganmu. Sebuah kekuatan tak dikenal sedang mencarimu. Aku bilang aku tidak akan melihatnya. Aku tidak punya waktu untuk melihatnya. Master Abadi Linki sedikit mengernyitkan alisnya yang indah. Kapten penjaga mengangguk dan pergi, menyebarkan berita itu. Ini tidak buruk. Ini bagus.
Master Abadi Lingqi diam-diam membandingkannya dengan Zhang Han. Setelah dibandingkan, barang-barang yang dibawanya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jumlah sumber dayanya lebih dari 2 kali lipat dari kelompok murid sebelumnya. Ia memasukkan semua barang ini ke dalam dompetnya. Mereka tiba di kediaman para murid baru, yang masing-masing merupakan rumah besar dengan lapangan latihan bela diri di tengahnya. Zhang Guangyu dan yang lainnya semuanya berdiri di sana. Selanjutnya, saya akan mendistribusikan sumber daya budidaya. Ini milikmu. Ketika Master Abadi Lingqi membagikan sumber daya, para penjaga menjadi tercengang. Guru telah berusaha keras kali ini. Saat mendengar perbincangan di sekitarnya, Master Abadi Lingqi memasang ekspresi arogan. Aku bisa memberi mereka apapun yang kuinginkan. Kalau aku suka murid-murid ini, aku akan memberi mereka lebih banyak lagi. Aku tidak peduli dengan banyak hal. Dia tidak pernah peduli apakah orang lain cemburu atau tidak. Dia orang yang bebas dan santai. Dia tidak banyak pikiran dan ingin bersenang-senang. Ini juga alasan mengapa ia sering merekrut murid secara paksa. Ia merasa nyaman. Tidak masalah apakah murid-muridnya bersedia atau tidak. Jika tidak, ia akan melawan mereka sejauh yang mereka mau. Di Gunung ke-9, Master Abadi Lingqi juga seorang Grandmaster dengan kepribadian yang kuat. Kapten pengawal itu pun bergegas terbang mendekat. Saya baru saja memberitahu mereka, tapi saya tidak bisa menghentikan mereka. Mereka langsung menerobos penghalang dan terbang ke sini. Kalau urusan sekecil itu saja kau tak sanggup, apa gunanya kalian semua? Lingqi memutar bola matanya dengan marah. Pihak lain terlalu kuat. Salah satunya berada di tahap kesengsaraan puncak. Kita sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kapten penjaga tersenyum pahit dan berkata, tapi mereka tidak menyakiti kita. Sepertinya mereka di sini untuk mengunjungimu. Mereka datang lebih dulu. Bahkan, aku punya tebakan yang berani. Apakah dia di sini untuk menggoda Anda, Tuan? Setelah memikirkannya, dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Itu bukan urusan mereka. Kalau ada yang berani ganggu aku bakal marah. Master Abadi Lingqi mendengus dingin. Pimpin orang-orang ke sana. Biarkan semua murid baru menyaksikan kekuatanku. Orang-orang terbang satu demi satu dan menunggu dengan tenang di kehampaan alam semesta. Diperlukan waktu setidaknya setengah jam untuk sampai ke sini dari planet terluar. Saudara muda bela diri dan saudari muda bela diri, ini adalah pembuka mata bagi kalian. Benarkah? Apakah guru seorang Grandmaster yang sangat kuat di wilayah 9 gunung? Tanya seorang murid baru. Pada saat ini, Zhang Guangyu dan yang lainnya juga mendengarkan dengan saksama. Mereka telah mendengar secara garis besar tentang persebaran kekuatan di Laut Bintang, tetapi mereka belum merasakan rinciannya. Tentu saja. Guru kami adalah salah satu dari 10 guru agung teratas di Gunung ke-9. Tahukah Anda bahwa dimanapun penduduk Pulau Bulu Merah berada, kami dihormati, jawab seorang murid senior. Lalu mengapa masih ada orang yang berani menerobos masuk? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Bagaimana kalau ada Grandmaster yang ingin mengejar Master kita? Para murid berbicara dengan santai. Karena mereka berani membicarakan Guru Abadi Lingqi seperti ini, artinya Guru Abadi Lingqi membuat mereka merasa bebas dan tidak peduli. Aduh. Grandmaster adalah salah satu dari 10 tokoh teratas di Gunung ke-9 Laut Bintang. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Zhang Mu menghela napas penuh emosi dan berkata, kita sekarang juga murid dari pasukan besar. Jika kita menunggu di sini dan mendapatkan pijakan, Han akan segera tiba. Ya, kata Zhang Guangyu, dulu dia pergi berperang untuk kita. Kali ini, giliran kita. Aku harus memberi kejutan pada putraku. Dia bahkan berani berbicara seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, sesaat kemudian, dengan suara desisan, sebuah pesawat ruang angkasa perlahan mendekat di kejauhan. Master Abadi Lingqi mendengus dingin. Aku ingin melihat orang bodoh mana yang berani masuk ke Pulau Bulu Merahku. Gelombang suara, seperti serangan yang kuat, dengan cepat menyebar ke depan. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa berhenti, dan sekelompok orang turun. Gemuruh. Mendengar suara yang familiar itu, Zhang Guangyu dan yang lainnya langsung membelalakan mata mereka. Bukankah ini Zhang Han di sini? Bab 1689 Kapten yang Ceroboh. Apakah guru datang menjemput kita? Mu Sue terkejut. Mereka melihat Chen Chuan. Ayah, ibu. Chen Chuan berteriak dari kejauhan. Zhang Guangyu dan Rong Jiali juga sangat bersemangat. Zhang Mu menggelengkan kepalanya karena emosi. Begitu mereka tiba, dia datang menjemput mereka sebelum mereka bisa mencapai tempat tinggal mereka. Ziqiang dan Su Xinyu berkata dengan suara gemetar. Ah Hu, Su Yong, dan lainnya tidak dapat menahan emosi mereka. Mereka terbang maju dengan cepat. Dia tidak perlu mengingatkannya. Master Abadi Lingqi menjadi acuh tak acuh, dan dia mendengus, aku telah melatihmu selama puluhan tahun dengan sia-sia.
Sebuah lingkaran cahaya besar mengelilingi Zhang Guangyu dan yang lainnya. Tidak, Tuan. Kapten penjaga itu terkejut. Pihak lainnya adalah Han yang immortal, yang kini menjadi pusat perhatian. Ia bahkan berada di tahap kesengsaraan puncak. Sepertinya gurunya tidak terlalu mengenal pihak lainnya. Sebelum sang kapten dapat mengatakan apapun, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Napasnya berubah menjadi kabut putih yang mengerikan dan lenyap dalam sekejap mata, membubarkan lingkaran cahaya yang dibentuk oleh Master Abadi Lingki. Transposisi perpindahan bayangan. Zhang Guangyu dan yang lainnya dipindahkan ke tempat Zhang Han berada. Master Abadi Lingki tercengang. Tunggu. Bukankah kelompok orang ini mengatakan bahwa Han yang immortal baru berada di tahap kesengsaraan tingkat ketiga beberapa dekade yang lalu? Namun, langkah itu harus dilakukan oleh seseorang yang berada di tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa meningkatkan dirinya dari tingkat ketiga ke tingkat ke-9 dalam 40 tahun? Apakah mereka berbohong padaku? Wajah Master Abadi Lingki berubah muram. Aku sedikit tidak senang. Kapten penjaga buru-buru berkata, pihak lain berasal dari Istana Awan Tertinggi. Han yang abadi adalah tetua kedua Istana Awan. Dia berada di tahap kesengsaraan puncak. Dia telah memanggil guntur ilahi dari langit. Dia sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Master Abadi Lingki begitu marah hingga napasnya sedikit memburu. Ia menatap Zhang Guangyu dan yang lainnya, lalu berkata, kalian bohong. Dia jelas berada di tahap kesengsaraan puncak, tapi kalian bilang dia berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Master Abadi Lingki bersikap sopan kepada Zhang Guangyu dan yang lainnya serta merawat mereka dengan baik. Mendengar itu, mereka semua tersenyum kecut. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak. Apa kau benar-benar akan bertarung? Master Abadi Waterhaven terkejut. Guru. Zhao Feng berpikir sejenak dan berkata, dia sangat baik kepada kita. Baik, Saudara Han. Chen Changqing memeluk Chen Chuan dan menimpali, dia merawat kami dengan baik sepanjang waktu dan tidak memaksa kami melakukan apapun. Dia juga memberi kami banyak sumber daya kultivasi. Nak, mengapa kamu tidak duduk, minum, dan mengobrol, saran Zhang Guangyu. Tidak, aku harus memukulnya. Tolak Master Abadi Lingki. Zhang Han tampak tak berdaya. Aku tidak mau bertindak, tapi dia mau. Kalau begitu, Zhang Mu berpikir sejenak dan berkata, jangan sakiti dia. Master Abadi Lingki sangat marah, dan dia memelototi mereka sambil berkata, beraninya kalian meremehkanku. Wus. Aura yang dimiliki oleh Master Abadi Lingki sungguh mengagumkan. Wus. Berderak. Burung rok bersayap emas berteriak dengan marah. Master Abadi Waterhaven menarik semua orang kembali ke kejauhan. Para penjaga Pulau Bulu Merah juga mundur jauh. Banyak murid yang baru saja terbang juga sangat penasaran. Kenapa? Apa ada dendam di antara mereka? Tidak, Dewa Han yang pernah mengalahkan tuan kita. Dalam sekejap mata, burung rok bersayap emas terbang ke Zhang Han, sayapnya setajam pisau. Wus! Ia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah telur menabrak batu. Tatapan Master Abadi Lingki sedikit terfokus, dan dia tidak mampu membedakannya sementara sedikit rasa terkejut muncul di hatinya. Han yang immortal tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendengus dan bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 1000 duplikasi terbang membentuk setengah lingkaran. Dia menggunakan kekuatan supernaturalnya. Sebuah bayangan telapak tangan emas raksasa muncul dari atas dan langsung menuju Zhang Han. Iblis besar. Zhang Han akhirnya mengucapkan dua kata dengan tenang. Sosok iblis besar muncul. Gambar setan besar perlahan bangkit dan menepuk ke atas dengan satu tangan. Gemuruh. Bayangan telapak tangan keemasan itu terhapus oleh telapak tangan sosok setan besar. Zhang Han mengaktifkan pikirannya. Pohon willow petir mengguncang dunia, dan cabang-cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya mulai mencambuk dan menghancurkan duplikasi Master Abadi Lingki. Master Abadi Lingki menggertakkan giginya dan mengeluarkan kekuatan supernatural yang lebih dahsyat. Bahkan Thunder Willow pun membeku sesaat. Badai itu tidak berhasil menghancurkan Thunder Willow, tetapi memperlambat serangan. Cabang-cabang willow terus menghancurkan es di sekitarnya. Master Abadi Lingki mengangkat sedikit alisnya yang indah dan memperlihatkan tatapan provokatif. Wus! Kekuatan supranatural Thunder Willow tidak dapat dipertahankan dengan stabil dan mulai hancur. Master Abadi Lingki menggerutu dingin, dan dengusannya mengandung kesombongan. Tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul. Sosok Tao ekstrim kosmik, tubuh guntur, dan sosok setan besar juga muncul. Keempat duplikasi tersebut menyerang pada saat yang sama. Kekuatan iblis. Buaya petir. Tubuh guntur dan sosok iblis besar bergerak cepat. Tubuh abadi kemurnian ekstrim bergerak. Mereka bergerak cepat seakan-akan berteleportasi. Biarkan aku menunjukkan teknik duplikasi abadi milikku. Wus! Dalam sekejap, duplikasi di sekitarnya terus berubah menjadi ratusan, puluhan, dan ribuan.
Semua duplikasi itu bagaikan api bintang, berkelap-kelip. Orang-orang muda pingsan saat melihatnya dengan mata telanjang. Master Abadi Linki terkejut. Kau telah mempelajari teknik abadi. Ha! Lihat teknikku, langit berbintang beku. Itu juga merupakan teknik abadi, salah satu kartu truf Master Abadi Linki. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit, dan sosok Tao ekstrim kosmiknya membuat gerakan mantra. Mantra kelemahan besar, mantra pencabut jiwa, mantra Pluto. Begitu energi itu mendekatinya dan mantra-mantra terbentuk, hal itu akan memengaruhi kemampuan bertarung Master Abadi Linki. Iblis raksasa pengguncang surga. Itu adalah teknik kedua dari kekuatan supernatural sosok iblis agung. Aku bagaikan iblis raksasa di antara langit dan bumi. Ia mengambil sebatang pohon kuno, mengayunkannya, dan menghancurkan es. Banyak lapisan es yang dibuat oleh langit berbintang beku yang diluncurkan oleh Master Peri Linki dihancurkan oleh setan raksasa pengguncang langit. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantunya? Omong kosong. Bagaimana mungkin kita ikut campur dalam pertempuran selevel ini? Kapten penjaga itu memarahi, tidakkah kau lihat mereka saling kenal? Mereka akan peduli pada diri mereka sendiri. Jangan khawatir. Tuan kita akan baik-baik saja. Zhang Mu dan teman-temannya bahkan lebih terkejut. Kecepatan pertumbuhan Zhang Han melampaui harapan semua orang. Master Abadi Linki juga terkejut. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Master Abadi Linki mulai meragukan hidupnya. Akan tetapi, tubuh abadi kemurnian ekstrim dan sosok Tao ekstrim kosmik terus-menerus melumpuhkan kekuatan supernatural penyegel, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Kemudian iblis raksasa pengguncang langit itu menyusut hingga ketinggian puluhan meter, mendekat, mengambil pohon kuno, dan membidik bokongnya. Berani sekali kau, Han yang abadi. Master Abadi Linki marah, tetapi dia juga sedikit panik. Di bawah tatapan semua orang, Master Abadi Linki hancur berantakan. Kapten, Anda sangat ceroboh. Bab 1690 Kejutan. Setelah bertarung selama 2 menit, pemandangan tiba-tiba berubah. Aku akan menghajarmu sampai mati, Han yang abadi. Awalnya, Master Abadi Linki berteriak dengan marah. Akan tetapi, setelah berteriak beberapa kali, dia mendapati dia tidak mau melepaskannya. Lalu dia mulai menyerah. Beraninya kau memukulku. Jangan pukul aku. Aku setuju kau yang mengambilnya, kata Master Abadi Linki. Han, sudah cukup. Zhang Guangyu menasihati, dia memang sangat baik pada kita. Zhang Han menarik tangannya dan duplikasinya. Wuss. Master Abadi Linki segera pergi menemui burung rok bersayap emas. Burung rok bersayap emas menjadi patuh. Hanya 40 tahun, kata Master Abadi Linki dengan wajah dingin. Setelah dipukuli di depan begitu banyak murid, Master Abadi Linki tampak tidak senang. Tidak. Musue berkata dengan santai, pokoknya, kami semua akan pergi. Kamu senior kami, bukan guru kami. Bagaimana kalau kita duduk bersama, minum anggur, dan makan daging? Lalu, mari kita bicara lebih detail, kata Master Abadi Waterhaven yang juga tahu situasinya. Karena kita akan pergi, kita benar-benar harus makan bersama. Zhang Mu mengangguk setuju. Sekarang, Master Abadi Linki penasaran dengan nasihat apa yang ingin diberikan Han yang abadi padanya. Dia ingin mengetahuinya. Ketika Zhang Han terbang dan hendak pergi, dia berkata, karena kita sudah bersama selama puluhan tahun, kamu bisa tinggal di Pulau Bulu Merah selama beberapa hari sebelum pergi. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, Tuan Abadi Linki, sebagai tuan rumah, seolah lupa bahwa ia baru saja dipukuli. Pada saat ini, ia menjadi sedikit sombong. Zhang Han tersenyum tipis. Di Villa Master Abadi Linki di Pulau Bulu Merah, para penjaga menyiapkan anggur dan makanan lezat di aula. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa sampai di Laut Bintang sebelum aku. Master Abadi Linki bertanya dengan rasa ingin tahu, aku kembali dengan sangat cepat. Ternyata itu adalah jalan kuno langit berbintang. Pantas saja Zhang Han bisa mencapai Laut Bintang secepat itu. Sudah berapa tahun kamu di sini? Zhou Fei dan Chen Chuan sedang mengobrol dengan suara rendah. Pergi sana. Jangan kesini buat ikut bersenang-senang. Master Abadi Linki sedang mengobrol santai dengan Zhang Han, Master Abadi Waterhaven, Master Abadi Wuluo, dan Yue Wei. Zhang Hanyang, kau telah kembali ke tahap puncak setelah puluhan tahun. Apakah kau lebih kuat dari sebelumnya? Tanya Master Abadi Linki. Aku beruntung, kata Zhang Han. Aku tidak cemas. Kau dan aku saling kenal. Aku tahu kau baik hati dan selalu menyendiri. Kau memang suka menerima murid, jadi aku lega mengetahui kau telah membawa keluargaku pergi. Setelah berkembang di Laut Bintang selama beberapa dekade, kultivasiku telah pulih. Kau hebat sekali, kata Master Abadi Linki. Aku khawatir kau akan memanggil guntur ilahi dari langit lagi kali ini. Apa kau yakin? Sepertinya kamu percaya diri, kan? Ekspresi Master Abadi Linki tampak aneh.
Zhang Hanyang memang lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Master Abadi Lingqi telah bertarung melawan Zhang Han setidaknya selama 10 menit, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melawannya semenit pun. Terlebih lagi, ia bisa merasakan gerakannya yang kuat. Momentumnya berbeda dari sebelumnya. Ia merasa lebih terkendali. Jika ia bergerak, ia menjadi agresif. Kau belum memberitahuku saran yang kau sebutkan, kata Master Abadi Lingqi. Apa asyiknya di Provinsi Bintang yang kecil? Master Abadi Lingqi tiba-tiba kehilangan minat. Mata Master Abadi Lingqi sedikit berbinar. Aku ingin melihatnya. Dia berpikir bahwa kampung halaman Zhang Hanyang mungkin memiliki beberapa bakat yang luar biasa. Dia ingin melatih 1 atau 2 orang di tahap kesengsaraan puncak. Itu akan menyenangkan baginya. Zhang Han berkata jujur. Ia sudah lama berada di Akademi Dragnet dan telah menemukan beberapa murid berbakat, termasuk Su Xiaoqiang dan Heavenly Hound. Mereka semua berbakat. Master Abadi Lingqi telah merawat Zhang Guangyu dan yang lainnya dengan baik selama bertahun-tahun, jadi Zhang Han memberinya saran. Meskipun dia pernah membawa Zhang Guangyu dan yang lainnya pergi di masa lalu, Zhang Han datang ke Laut Bintang terlebih dahulu dan mencapai tingkat ke-8 tahap menengah. Semuanya berjalan lancar. Seperti yang dikatakan Master Abadi Lingqi, jika orang lain yang menangkap mereka, hasilnya akan berbeda. Wus! Selain agak cerewet, orang ini tidak punya kelebihan apapun. Bakatnya biasa saja, dan dia hanya pelayan kecil di tim. Dia tampak telah menyatu dengan sempurna ke dalam tim. Chen Chuan adalah pengikut setia tim, tetapi sangat garang di luar tim. Bagaimanapun, mereka menyukai satu sama lain. Tim yang dipimpin Zhang Han selangkah demi selangkah, kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di dunia luar sendiri. Aku juga ingin kembali, kata Jiang Yanlan. Aku akan kembali juga. Mari kita kembali dan melihat orang-orang itu. Budidaya kami jauh lebih tinggi dari mereka sekarang. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh Guru Abadi Lingqi kepada kita. Master Abadi Waterhaven dan Master Abadi Lingqi mengikuti Zhang Han dan orang-orangnya untuk pergi. Ayo pergi ke lingkar luar Gunung ke-8. Jalan kuno langit berbintang di sana adalah yang paling dekat dengan tujuan kita, laut tanpa batas, kata Zhang Han. Itu makanan khas daerah kami, kata Zhang Han dengan santai. Master Abadi Lingqi dan Master Abadi Waterhaven melihat Meng Meng melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan ruang meningkat, dan jalan kuno langit berbintang pun muncul. Bahkan Master Abadi Lingqi pun terkejut. Semua orang melangkah masuk satu demi satu. Wus! Benarkah? Master Abadi Lingqi terkejut. Bagaimana mungkin ada jalan kuno langit berbintang yang begitu panjang? Tidak ada yang mutlak. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah menurutmu hanya seperti ini? Zhang Han tertawa dan berkata, kamu bisa berjalan-jalan dan merasakannya sendiri. Master Abadi Waterhaven menggelengkan kepalanya dan terbang sejauh 50 meter sambil mengeluarkan suara desisan. Namun, sosoknya menghilang begitu saja. Master Abadi Lingqi menyipitkan matanya dan berkata, ternyata ada yang salah dengan indera ketuhanan. Pantas saja ada perasaan aneh. Wus! Yue Wei mengeluarkan perahunya. Semua orang duduk di perahu dan mengobrol santai. Meng Meng melambaikan tangan kecilnya, dan Master Abadi Waterhaven dan Master Abadi Lingqi ditarik kembali oleh energinya. Kampung halamanmu di Star Area, kan? Master Abadi Lingqi mendengus tidak puas dan berkata, level laut tanpa batas telah mencapai level alam rahasia di Laut Bintang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.